Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, sahabat-sahabat, serial The Untold Sirah Nabawiyah yang Muhammad, kisah dahsyat Rasulullah di masa muda, sudah mendekati tahap akhir. Sekarang usia Nabi Muhammad yang akan kita pelajari sudah masuk ke fase-fase menjelang diutus menjadi Nabi. Semua masa lalu Nabi, dari mulai masa kecil, balita, remaja, masa muda, dewasa, menikah, sampai menjadi pengusaha besar, ini sudah kita elaborasi dengan analisanya, dengan hikmah-hikmahnya. Semua yang diinginkan oleh laki-laki biasanya sudah terpenuhi di usia Nabi Muhammad itu, di usia 35 tahun. Kita menginginkan kemapanan, kenyamanan, punya rumah yang luas, punya istri, anak-anak, keluarga yang sejahtera, keluarga yang dalam situasi kata orang gemah ripah loh jenawi, semua orang menghargai, status sosial tinggi, nggak ada yang kurang lagi, nggak ada yang tersisa yang untuk kita kejar. Akhirnya manusia itu biasanya tenggelam dalam kenyamanan, comfort zone. Akhirnya dia tidak produktif lagi, hanya menikmati kehidupan, terus rutinitas sehari seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan keresahan di hati Nabi Muhammad. Apa yang dialami oleh sang Nabi di usia ini akan menjadi role model bagi semua laki-laki, semua perempuan di usia-usia matang, bahwa hidup itu lebih dari sekedar mencari kenyamanan, ketentraman, dan juga kedamaian sekitar kita. Ada hal yang jauh lebih agung untuk kita kejar. Walaupun kadang-kadang membuat hidup kita tegang, membuat hidup kita ini seperti drama yang penuh dengan masalah, tapi itulah kehidupan. Perjalanan mengalahkan masalah, perjalanan untuk selalu menyelesaikan tantangan-tantangan, bertumbuh terus, dan di balik itulah, di balik setiap kesulitan ada kenikmatan, ada kenyamanan, dan hanya bisa difahami oleh orang-orang yang memang sudah terjun berjuang. Inilah kisah Nabi Muhammad SAW, kemapanan maksimal dan keresahan Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, kita sudah mempelajari tentang kemapanan ekonomi Nabi Muhammad SAW di sesi-sesi sebelumnya. Bagaimana perjalanan dagang ya, rihlatas syita, perjalanan di musim dingin ke Yaman, dan rihlatas saif, perjalanan ke musim panas itu juga dilakukan oleh sang Nabi. Sebelum menjadi suami, Nabi Muhammad dagangnya kencang ya ke berbagai negara. Ini dagang dari mulai ke Yaman, Oman, Bahrain, seluruh negeri, mengikuti jalur orang-orang Quraisy. Sehingga Nabi Muhammad itu asetnya melimpah. Yang pernah saya kalkulasi bahwa pernikahannya saja dengan mahar 1 miliar, berarti Nabi Muhammad mampu memberikan pernikahan yang ya setidaknya 1,5 miliar ya, kalau diuangkan. Maharnya saja 20 unta merah. Kalau mahar itu 1 miliar, resepsi pernikahan bisa sampai 1,5 miliar misalnya. Berarti tabungan Nabi kalau 10 kali lipat, orang Arab itu tidak akan menghabiskan uangnya untuk satu event. Karena mereka tahu kalau bekerja itu tidak akan dapat uang setiap bulan. Sekali kerja mungkin uang itu untuk 1 tahun, setengah tahun. Sehingga kalau orang menikah pun, menjamu pun, hanya menggunakan sebagian hartanya. Taruhlah kita anggap 1/5 atau 1/10. 1/5 saja berarti kalau pernikahan Nabi 1 miliar, minimal 5 miliar. Ini tabungan Nabi Muhammad di usia 25 tahun. Sekarang siapa anak muda yang fresh graduate, 22 tahun lulus S1, lanjut S2 beres 24, 25, lalu punya tabungan 5 miliar. Dari usahanya sendiri, bukan dari warisan orang tua, tapi dari kerja kerasnya. Ada memang, tapi kan gak banyak sahabat-sahabat. Dan Nabi Muhammad adalah di antara orang yang sedikit itu yang mapan sejak usia muda ya. Jadi secara ekonomi Nabi Muhammad SAW terus lanjut bisnisnya, ekspor impor. Bedanya setelah Nabi Muhammad menikah memang tidak LDM. Ini penting juga ya. Nabi Muhammad itu tidak banyak meninggalkan istrinya Khadijah. Ya udah punya istri ya, ngapain tinggal jauh-jauh. Nabi Muhammad mulai fokus pada bisnis ke 3 kota saja. Nggak semua kota di Jazirah Arab disambangi seperti sebelum menikah. Beliau fokus di Yaman, Najd, dan Najran. Sisanya Nabi Muhammad SAW dagang yang di kota Mekah. Bikin bisnis, bikin kedai gitu ya, bikin toko yang dikelola oleh anak buahnya di pasar Ukas, di pasar Zul Majaz. Ini adalah pasar yang biasanya dipakai bisnis oleh orang-orang Mekah dan orang-orang yang sekitar Jazirah Arab itu. Mereka akan dagang ke situ,
bawa barang dari Yaman, bawa barang dari Syam untuk dijual di tengah-tengah Jazirah Arab, itu kota Mekah. Dan Nabi Muhammad punya kedai juga di situ dan punya banyak staff. Tidak banyak cerita detail tentang bagaimana proses bisnis nabinya, tapi yang jelas Nabi Muhammad bertumbuh terus, bisnisnya itu nggak berhenti tapi makin melesat, makin jaya ya, makin makmur setelah menikah. Lalu juga jaringan bisnis lama, dalam banyak riwayat ketika nanti Nabi Muhammad itu menjadi nabi dan menerima banyak utusan, itu terlihat bahwa Nabi Muhammad itu kenal dengan banyak tokoh, dan para tokoh itu justru kadang-kadang sudah lupa, kita pernah ketemu nggak ya? Tapi Nabi Muhammad pernah ketemu. Saya pernah ketemu Anda dulu ketika saya dagang. Artinya Nabi Muhammad itu memang orang yang memang sangat kenal, sangat dekat dengan orang lain dan menghargai orang, tidak lupa dengan jasa orang. Jaringan-jaringan itu di-maintain oleh sang Nabi, sehingga ketika orang itu bisnis untung mungkin sekali, tapi Nabi Muhammad jaringan bisnis itu dirawat terus, maintaining networking, sehingga bisnisnya makin berkembang. Kenapa? Karena memang dirawat si jaringan itu, sehingga omset Nabi Muhammad pun secara ekonomi jauh berlipat ganda setelah menikah, karena staf-stafnya yang dikirim untuk dagang ke Yaman, ke Syam, itu mengikuti rule Nabi Muhammad untuk dagang dengan akhlak, untuk berbuat baik dan juga mengapresiasi mitra-mitra dagang, bagaimana memaintain bayar upeti ke jaringan para bodyguard di sepanjang perjalanan menuju Syam dan ke Yaman. Itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, sehingga makin makmur sang Nabi itu dengan kegiatan ekonominya. Apalagi Nabi Muhammad sekarang jadi investor. Investor itu kalau dalam konsep bisnis sekarang salah satu level tertinggi dalam soal income ya. Ada orang-orang yang bekerja itu, kata Robert Kiyosaki ketika dia membuat kuadran, ada orang yang employee bekerja untuk orang lain. Ada orang yang bekerja itu untuk dirinya sendiri sebagai entrepreneur atau sebagai self-employee. Dia freelance, dia bisa mengerjakan apapun yang dia mau. Dia bisa mengatur waktunya sendiri dan income-nya sendiri. Self-employee. Ada orang yang membangun tim, menghasilkan uang dengan tim, dan dia sebagai pengusahanya, sebagai pemimpinnya. Itulah businessman. Tapi yang lebih tinggi lagi dalam banyak konsep bisnis modern adalah orang-orang yang menjadikan uang sebagai pelayannya. Dia enggak bekerja langsung, tapi dia menjadikan uang sebagai investasi. Orang lain bekerja, semakin orang lain itu untung, kita semakin untung lebih gede lagi. Kenapa? Karena mereka menggunakan modal kita. Nah, itulah konsep sederhana investasi kan. Nabi Muhammad sudah menjadi investor besar di usia 25-30 tahun itu. Karena beliau sekarang fokus bisnis di dalam kota, tapi di luar negeri uangnya itu dikelola oleh banyak pengusaha. Melanjutkan cara Khadijah. Khadijah kan caranya seperti itu sebelum menikah dengan sang Nabi. Setelah menikah dengan Nabi sekarang, tabungan Nabi Muhammad dari bisnisnya plus tabungan Khadijah itu dipakai investasi dengan keuntungan yang lebih banyak lagi. Selain Nabi Muhammad jenius soal bisnis, tapi juga memang ini kan Nabi, maka setiap hal yang disentuh oleh tangan sang Nabi ya jelas barokah gitu. Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad kalau dagang itu ya jangankan ngomong, jangankan berdiplomasi, lihat wajahnya aja orang udah percaya ini orang soleh, orang baik, orang yang sangat ganteng, orang karismatik, pasti orang juga mau. Itu kan sifat manusia, orang suka dengan yang good looking. Maka subhanallah ya, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa mulailah kita ralat bayangan-bayangan kita tentang Nabi Muhammad yang melarat, gak punya apa-apa, sampai lapar berhari-hari. Pernah seperti itu, tapi itu karena pilihan beliau, bukan karena beliau miskin, fakir, dan tidak mampu. Beliau kalau mau mampu sekaya raja-raja Persia, apalagi setelah menang berbagai perang. Tapi beliau memilih hidup yang sangat sederhana, bukan berarti fakir ya. Jadi kita perlu menggarisbawahi beliau super kaya tapi memilih hidup sederhana, bukan fakir, bukan tidak mampu. Lalu Nabi Muhammad SAW pun selama 15 pernikahan itu yang memang menabung terus. Sehingga nanti Anda akan melihat ya, bahwa setelah menjadi Nabi ya Rasulullah tidak terlalu banyak lagi kegiatan ekonominya. Kenapa? Karena fokus ya, all out untuk misi kenabian. Ini gak bisa kita tiru. Kalau Anda dakwah sesibuk apapun ya tetap harus bisnis. Bisnis itu sebagai modal dakwah Anda. Kalau Nabi Muhammad ya gak bisa kayak gitu. Nabi Muhammad lebih fokus pada tugas kenabian. Tapi karena Nabi Muhammad punya modal, tabungan banyak selama 15 tahun pernikahan dari usia 25 sampai 40 tahun, itulah yang menjadi modal dakwah sang Nabi selama 13 tahun di Mekah sebelum nanti pindah ke Madinah. Nah, inilah kemapanan sang Rasul kita
Di usia yang sangat muda Nabi Muhammad SAW sudah melimpah. Tapi sekali lagi, aset yang melimpah, tabungan yang banyak, bisnis yang sukses, itu tetap gaya hidup, lifestyle dijaga, di-maintain. Tetap sederhana Nabi Muhammad itu, tidak glamor. Nabi Muhammad memang bukan orang paling kaya, tapi yang jelas orang paling sederhana di seantero Mekah itu. Orang-orang super kaya itu kelihatan dari gaya bajunya, biasanya mereka bajunya panjang gitu. Nabi Muhammad sederhana. Baju panjang kenapa dilarang oleh Nabi? Dianggap sebagai orang yang kena azab neraka ketika orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Kenapa? Karena itu adalah ciri orang-orang yang takabur, yang angkuh di masyarakat jahiliyah. Bajunya dibuat panjang. Makanya tanda kesederhanaan bajunya dibuat pendek. Tapi bukan berarti baju panjang haram mutlak, enggak juga. Esensinya adalah orang yang sombong saat itu bajunya panjang. Nabi Muhammad bajunya sederhana. Nabi Muhammad punya unta yang kuat untuk perjalanan dagang. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak terus aja mengkoleksi kendaraan saat itu kan, unta, kuda hanya demi kesenangan, pacuan kuda misalnya. Nabi Muhammad punya rumah yang cukup nyaman ya. Rumah Nabi Muhammad itu dengan Khadijah. Ya seperti rumah di komplek-komplek yang lumayan sekarang ya. Tidak kecil, tidak besar. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak membangun rumah yang sangat mewah, beli villa misalnya 10 kafling di Taif. Sebagaimana orang-orang Quraisy, para pengusaha itu beli villa. Tapi Nabi Muhammad ya sederhana, hanya tinggal di Mekah, cukup satu rumah untuk ditinggali oleh beliau, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Itulah kehidupan Nabi. Kesimpulannya Nabi Muhammad mengajarkan kita, orang yang mapan itu memang orang yang mensecure ya secara finansial bagi dirinya, bagi keluarganya, tapi hidup tetap sederhana. Itulah teladan Nabi Muhammad SAW. Secara ekonomi ya sudah mantap, sudah kuat. Lalu secara sosial sekarang, di tengah-tengah masyarakat, ini bukan hanya orang yang kaya. Banyak orang-orang kaya tapi tidak dihargai. Banyak orang-orang kaya tapi dicibir, ya pelit. Orang kaya tapi paling korupsi. Orang kaya tapi orang kaya itu misalnya licik. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang disikat gitu, banyak orang yang dizolimi, banyak orang yang dirampas hak-haknya agar dia bisa kaya. Kan nggak sedikit orang yang kayak gitu. Kaya dengan menindas orang lain. Kaya tapi di atas genangan darah orang lain. Dia berenang di atas darah itu, tapi dia kaya. Nah, Rasul kita mengajarkan pola keseimbangan yang luar biasa. Selain kaya, secara sosial dihormati, dihargai. Apalagi yang kurang coba? Secara sosial Rasulullah SAW ini akhlaknya dikenal di seantero Mekah. Beliau orang yang paling jujur. Ketika dagang, pola dagang Nabi itu ya viral di mana-mana. Ini ada pedagang yang kalau nawarin dagangnya itu, dia ngasih tahu profil barang-barangnya, ini yang terbaik sama barang-barang yang paling rusak yang sudah kadaluarsa. Dia nggak memanipulasi. Beberapa pedagang itu ada yang menimbun barang rusak ya di karung-karung paling bawah, paling atasnya itu disimpan yang paling bagus. Kayak jual buah-buahan yang busuk-busuknya, yang asemnya, yang nggak enaknya itu di paling belakang, yang jadikan testernya itu yang paling manis dan yang paling enak. Orang beli 2 kilo, 10 kilo, setelah itu ternyata jelek barangnya, kualitasnya. Dan itu lumrah. Itu dipakai oleh seluruh pedagang dari zaman dulu sampai detik ini. Hanya Nabi Muhammad punya akhlak. Dan akhlak inilah yang viral di seantero Mekah. Akhlak beliau, dedikasi beliau, profesionalitas beliau, ini terkenal di seantero Mekah. Selain akhlaknya bagus, plus manusia hebat ini menikah dengan Khadijah, perempuan terbaik yang menjadi primadona, the most wanted woman, the most respectable woman in the whole Arabian Peninsula. Perempuan yang paling bangsawan di seluruh Jazirah Arab. Banyak laki-laki Arab bangsawan rela menceraikan seluruh istrinya kalau misalnya disyaratkan untuk menikah dengan Khadijah. Semuanya bisa ditinggalkan demi Khadijah ini. Banyak yang melamar Khadijah, baik karena Khadijah itu terhormat dan sangat cantik, tapi juga Khadijah punya harta yang banyak. Jadi semua motif laki-laki berkumpul ya menginginkan Khadijah itu. Dan semuanya ditolak. Gak ada yang diterima oleh Khadijah. Setelah Khadijah itu menjanda, seorang diri lagi, lamaran banyak ditolakin. Maka semua orang nunggu-nunggu siapa yang dipilih sama Khadijah ya. Siapa yang bisa mendampingi perempuan idaman semua laki-laki itu. Ternyata dipilihlah Nabi Muhammad. Dengan usia yang terpaut relatif sedikit. Saya sudah menjelaskan. Usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad itu bukan 40 tahun. Itu yang saya yakini berdasarkan data-data sejarah. Anda bisa cek lagi nanti
presentasi saya di episode sebelumnya. Jadi riwayat yang mengatakan usia 40 tahun itu dari Al-Waqidi yang notabene beliau ulama juga, tapi menurut ulama hadis itu riwayatnya matruk, dan dalam sirah nabawiyah pun beliau walaupun diakui cuman ketika menyebutkan usia 40 tahun enggak memiliki sanad. Ulama-ulama yang lain Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, termasuk Ibnu Ishaq yang menulis sirah nabawiyah sebelum Al-Waqidi mengatakan Khadijah itu ketika menikah dengan Nabi kurang lebih usianya 26 sampai 28 tahun. Segituan. Ya tetap lebih tua anak Khadijah itu. Tetap beliau itu statusnya memang janda, pernah 2 kali menikah, pernah punya anak juga. Tapi secara usia minimal kita bisa menjelaskan bahwa kelincahan, dinamika, energi Khadijah selama menikah dengan Nabi yaitu dimulai ketika Khadijah usia 28 tahun, tidak dimulai dari 40 tahun gitu. Itu banyak mengklarifikasi hal-hal yang krusial, misalnya usia 40 tahun kok bisa punya anak 6. Secara medis masih bisa gitu, tapi kan sulit sekali. Usia 40 tahun punya 6 anak gitu dengan Rasulullah itu. Lalu juga bagaimana memikul beban dakwah yang sangat berat. Tapi ketika kita ngelihat bahwa Khadijah menikah usia 28-an, itu lebih masuk akal. Tapi kita menerima, saya sendiri prefer riwayat ini bukan karena masuk akal, tapi karena riwayat ini diceritakan oleh ulama-ulama, satu, jumlahnya lebih banyak secara kuantitas dibanding Al-Waqidi yang cuma 1 orang mengatakan 40 tahun dan viral dan diikuti oleh kita sekarang. Tapi jumlah orang-orang ulama-ulama yang mengatakan 26-28 tahunan lebih banyak. Dan yang kedua, ulama yang lebih banyak itu derajatnya, kualitasnya lebih dipertimbangkan, lebih akurat dibanding Al-Waqidi. Sehingga fix, saya yakin insya Allah walaupun Anda boleh punya pendapat lain bahwa Khadijah itu menikah dengan Nabi Muhammad di usia 26-28 tahunan. Ini membuat banyak orang iri. Wah, Muhammad ternyata yang dipilih oleh Khadijah binti Khuwailid. Lalu Nabi Muhammad SAW pun secara sosial sering dijadikan problem solver. Kalau mereka punya masalah, kalau mereka punya kendala, curhatnya ke Nabi, konselingnya ke Nabi, minta bantuan ke Nabi, minta pandangan ke Nabi. Padahal ini belum menjadi Rasul. Hanya sebagai orang yang diakui dia punya pandangan-pandangan yang out of the box pikirannya itu, yang bijak. Ini akan kelihatan nanti ketika momen Hajar Aswad. Ini diakui oleh orang-orang Quraisy. Nah, yang lebih dahsyat lagi, sejak muda Nabi Muhammad sebetulnya rumahnya sederhana ya, nggak terlalu gede. Pernah saya kalkulasi itu kira-kira 320 meter persegi. Nah, sepertiga rumahnya itu ada gudang untuk barang-barang ya, untuk bisnis, dan juga gudang itu digunakan untuk penitipan barang, bukan penggadaian ya. Orang-orang yang ingin keluar kota, mereka itu pasti butuh menyimpan emas. Kan emas itu sekilo emas aja udah 1 miliar kan. Jadi emas itu komoditi untuk menabung dan bentuknya padat. Beda kalau Anda membelanjakan 10 miliar untuk 1 miliar untuk sofa kan gede ya, untuk lemari. Tapi kalau ke emas kan kecil, 1 kilogram paling segini. 1 kilogram emas itu dan disimpan itu di rumah Nabi Muhammad kalau orang ingin keluar kota. Kalau enggak, orang-orang Arab itu mereka menggali tempat harta karunnya ya, harta tabungannya itu di padang pasir, di lokasi tertentu, titik tertentu, digali di situ sebagai berangkasnya. Gak ada orang yang tahu. Cuma kalau kebetulan ada orang yang menggali dan nemu, ya udah hilang itu hartanya. Seperti orang yang kebobolan, si gemboknya kebuka. Zaman dulu seperti itu cara orang nabung. Karena tidak aman menabung di dalam rumah. Belum tentu percaya dengan anak-anaknya. Nah, ketika itu kondisinya, maka orang-orang Quraisy itu kalau nitip barangnya ke rumah Nabi Muhammad. Tolong titip ya. Saya sebulan mau dagang, sebulan mau keluar kota. Jadi penitipan itu. Nanti akan kita lihat cerita ini kembali lagi, kita recall ceritanya ketika Nabi Muhammad mau hijrah. Nah, orang-orang Quraisy itu percaya aja ke Nabi Muhammad. Tanpa upah, tanpa bayaran. Udah nitip aja gitu ke Nabi Muhammad. Jadi ini satu prestasi besar ya. Tidak semua orang dipercaya untuk menjaga harta kita, apalagi yang paling berharga. Lalu setiap kabilah pun punya kesan gini ke Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad kalau ngobrol dengan orang yang diajak ngobrol, kabilah yang diajak interaksi, merasa bahwa mereka itu orang paling penting di mata Muhammad ini. Ini terlihat dari cerita Amr bin As. Suatu hari Amr bin As ngobrol dengan Nabi. Ini puluhan tahun setelahnya ini ya. Nabi Muhammad sekarang usianya ya kira-kira 30 tahunan ya. Nanti ketika beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat, di akhir-akhir hayatnya,
seorang sahabat yang agung masuk Islam ini. Baru masuk Islam, namanya Amr bin As. Amr bin As itu telat sekali masuk Islamnya, tahun ke-7 ya. Kira-kira tahun ke-7-an setelah Hudaybiyah. Setelah dia masuk Islam, dia ditunjuk jadi panglima perang beberapa kali oleh Nabi. Dapat tugas-tugas penting. Kalau ngobrol pun Rasulullah konsentrasi, menatap wajahnya, serius kan, menghargai. Sampai-sampai Amr bin As itu kegeeran. Wah, saya ini baru masuk Islam tapi betapa diandalkannya oleh Nabi Muhammad ini. Terus nanya ke Nabi Muhammad, ingin memvalidasi kan. Ya Rasulullah, man ahabun nasu ilaik? Siapa manusia yang paling engkau cintai? Maksudnya yang paling engkau hargai ya. Kata Rasulullah, Aisyah. Beliau bilang istrinya Aisyah. Amr bin As kaget, wajarlah ngomong istri ya. Bukan perempuan maksudnya. Coba yang lain ya Rasulullah. Selain perempuan siapa? Siapa orang yang paling engkau cintai? Kebayangnya gini, Amr bin As itu udah expect nanti bilang manusia paling kucintai karena Allah adalah engkau. Wah, dia bangga kan? Dia merasa akan dibilang kayak gitu. Tapi setelah itu Rasul mengatakan yang paling aku cintai Abuha. Bapaknya yang paling aku cintai. Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Amr bin As mikir, wajar karena ini masih berhubungan dengan istri yang sangat beliau cintai. Pasti mencintai juga mertuanya. Thumaman, kemudian siapa? Omar katanya. Orang lain lagi katanya. Terus Amr bin As dalam riwayatnya, ini riwayat diceritakan oleh Amr bin As. Setelah itu Rasulullah dzakara a'da dan menyebutkan beberapa nama. Nggak disebutkan siapa aja karena beliau nggak mau mengendos orang lain juga kali. Menyebutkan beberapa nama. Setelah itu kemudian aku diam, sakotu, dan aku tidak mau nanya lagi siapa lagi karena nama aku belum disebut-sebut. Takut nama aku disebut paling akhir. Udah aja diam. Dia baru nyadar, ternyata ya memang dia ini sangat dihargai Rasulullah, tapi bukan orang yang paling utama di hati Rasulullah. Cuman hadis ini, cerita Amr bin As ini menunjukkan bahwa Amr bin As yang bukan di level paling tinggi di hati Rasul pun, dia merasa bahwa dia itu seakan-akan orang yang paling nomor 1 di hati Rasul. Saking apa? Saking kesan itulah yang dirasakan. Dan itulah yang dirasakan oleh seluruh kabilah. Mereka merasa Nabi Muhammad itu paling mencintai kabilah mereka. Semuanya punya feeling itu. Berarti apa? Dahsyat sekali interaksi Nabi sehingga membuat orang yang ada di depannya merasa menjadi orang yang paling penting. Dan ini adalah konsep yang dahsyat dalam komunikasi. Menjadi empathic listener. Bukan hanya empatik, bahkan menjadi seorang yang karismatik, berkomunikasi dengan orang, dicintai oleh orang. Ini lebih dahsyat konsepnya dibanding bukunya Dale Carnegie, How to Win a Friend and Influence People. Itulah Nabi kita secara sosial luar biasa mempengaruhi. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu digelari Al-Amin oleh publik Quraisy. Digelari Al-Amin tidak jelas waktunya kapan ya. Yang jelas ketika Nabi Muhammad nanti menyelesaikan masalah Hajar Aswad, semuanya itu berteriak Al-Amin. Artinya apa? Sebelum Hajar Aswad itu, sebelum usia 35 tahun, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai Al-Amin. Tidak ada momen penobatan khusus. Hari ini dinobatkan Muhammad sebagai Al-Amin misalnya. Nggak ada. Tapi dari mulut ke mulut orang udah percaya aja. Kamu mau ke Al-Amin ya? Salamkan salam saya. Oh, saya sekarang mau ketemu dengan Al-Amin. Itu sudah viral. Orang menyebut Nabi Muhammad dengan istilah Al-Amin. Dan itu di usia-usia setelah pernikahan. Mapan ekonomi, mapan secara sosial. Itulah Nabi kita, sahabat-sahabat. Yang ketiga unsur lain nih. Secara keluarga juga mapan. Ada orang kaya, ada orang itu dihormati di tengah-tengah masyarakat, tapi bobrok, hancur keluarganya. Berantakan, porak-poranda rumah tangganya, anak-anaknya membenci, lalu juga dia punya konflik dengan istri-istrinya atau dengan istrinya. Dia juga punya masalah KDRT, hebat di luar tapi di dalam rumah hancur. Kan itu bukan teladan juga. Nah, Nabi Muhammad SAW bukan hanya leader di publik tapi juga leader di keluarga. Keluarganya sejahtera, keluarganya itu aman, nyaman. Pernikahan dengan Khadijah itu luar biasa memberikan ketentraman di hati Nabi. Karena Khadijah adalah perempuan yang sangat matang. Usianya hanya terpaut 2 atau 3 tahun dari sang Nabi, tapi kedewasaannya luar biasa. Luar biasa. Usia 25-26 itu perempuan kadang-kadang masih meletup-letup ya semangatnya, juga kalimat kata-katanya itu gak bisa dikontrol, dia tidak bisa menjaga lisannya. Mungkin dia akan menyulut kemarahan setiap hari di depan suaminya, komplain terus. Sebagaimana banyak perempuan di dunia ini kan kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya.
Tapi Khadijah binti Khuwailid, setiap kali Nabi Muhammad itu resah, galau, panik, Khadijah lah yang menenangkan. Bukan istri malah bikin suami makin panik. Suami panik di luar, pulang ke rumah, saya lagi panik, lagi pusing nih. Istri bikin pusing, lebih stres lagi. Akhirnya suami keluar lagi. Lebih baik stres di luar dibanding stres di rumah gitu. Tapi Khadijah enggak seperti itu. Makanya Nabi Muhammad itu sepanjang pernikahan dengan Khadijah sebetulnya romantis sekali. Kita sering mikir bahwa pernikahan Nabi yang romantis itu dengan Aisyah saja. Enggak, sebetulnya pernikahan Nabi dengan Khadijah itu dahsyat, romantis sekali, penuh dengan cinta. Bahkan cinta Nabi kebayang-bayang terus jauh setelah Khadijah wafat. Nabi Muhammad senang bergaul dengan sahabat-sahabat Khadijah, dengan keluarga Khadijah untuk mengenang Khadijah. Saking susah move onnya. Di dalam hati Nabi susah move onnya walaupun beliau menikah dengan Aisyah, menikah dengan istri-istri yang lain. Saking dahsyatnya dalamnya cinta Khadijah dan cinta Rasulullah dalam rumah tangga itu. Ketentraman hati beliau terbangun di dalam pernikahan. Lalu Khadijah pun memberikan 6 anak ya. Jelas Allah memberikan rezeki ini. Syariatnya melalui rahim Khadijah. 6 anak yang memang tidak mudah ya, 6 anak itu. Selain jumlah banyak ya, melahirkan 6 kali, tapi juga yang lebih berat adalah setelah melahirkan ya, setelah mengandung 9 bulan kali 6, bayangkan ya. Setelah selama itu 54 bulan mengandung, berarti kan 6 anak ini, tapi yang 5 itu harus disaksikan sendiri oleh Rasulullah meninggalnya. Sebagiannya tidak disaksikan oleh Khadijah. Khadijah hanya melihat kematian dua putranya, yaitu Qasim dan juga Abdullah. 2 orang putra ini meninggal di pangkuan sang Nabi dan Khadijah, dikubur oleh 2 orang tuanya. Itu berat sekali, orang tua yang melihat anaknya meninggal. Sedangkan putri-putrinya Khadijah sudah keburu meninggal, tapi putri-putrinya meninggal di masa Rasulullah. Rasulullah harus menguburkan putri-putrinya yang lain. Jadi 5 dari 6 anaknya itu meninggal di masa Rasulullah. Hanya Fatimah yang bertahan setelah Rasulullah sampai Rasulullah wafat, bahkan meninggal 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Dan ini ujian berat ya. Diberikan rezeki tapi diberikan ujian juga. Keluarga Nabi pun menjadi teladan akhlak di seluruh masyarakat Quraisy. Kalau ingin lihat role model bagaimana keluarga yang harmonis, yang sejahtera, yang mapan, yang akhlaknya berkualitas, yang anak-anaknya pun hormat, semuanya melirik ke keluarga Nabi Muhammad. Secara umum kekeluargaan di masyarakat Arab itu kuat ya, kokoh ya, karena mereka punya sistem kekabilahan. Tapi Nabi Muhammad punya next level of Arabian culture. Budaya Arab yang biasanya itu memang kuat secara keluarga, Nabi Muhammad lebih kuat lagi. Kenapa? Karena nggak pernah ada cekcok yang signifikan. Nyaman sekali, tentram sehidup Nabi Muhammad itu. Dan semua orang pasti menginginkan hal ini ya. Akur dengan istri, suami dengan istri itu akur, dengan anak-anak juga hubungan dengan sangat erat ya. Anak menghargai orang tua juga mencintai anaknya, mereka hubungannya dekat terus, transparan, obrolan juga lancar. Kan semua orang mengharapkan itu. Inilah keluarga Nabi Muhammad yang menjadi teladan. Bukan hanya anak-anak, bahkan ada anak-anak orang lain yang diurus di rumah tangga Nabi Muhammad. Jadi rumah tangga Nabi dan Khadijah itu diisi bukan hanya oleh orang yang sedarah, bukan hanya oleh keturunan ya, tapi oleh orang-orang lain. Ada budak, ada mantan budak, ada sepupu. Ini nama-namanya nih. Maisarah itu adalah budaknya Khadijah yang dulu ketika sebelum menikah itu ditugaskan untuk memata-matai Nabi, untuk mencari informasi tentang Nabi, untuk mengenal betapa agung akhlak Nabi. Jadi memata-matai dalam arti baik ya. Dikepoin Maisarah, semua gerak-gerik sang Nabi membuat Maisarah itu laporan, dan laporannya membuat Khadijah jatuh cinta. Ini laki-laki Maisarah ini ya. Diurus oleh Nabi Muhammad nih, sang budak ini. Ali bin Abi Thalib adalah anak Abu Thalib, jelas. Sepupu Nabi Muhammad. Abdullah punya anak Nabi Muhammad. Abu Thalib punya anak Ali. Nah, ini sepupuan Ali dengan Nabi Muhammad ini. Masih kecil usianya. Ketika Abu Thalib punya anak, Rasulullah menawarkan, karena anak-anaknya diurus oleh banyak paman-paman yang lain, Nabi menawarkan Ali ini biar saya yang urus. Selisih usianya 30 tahun. Jadi sejak kecil Ali itu kenyang dengan pendidikan sang Nabi. Ketika Rasul 40 tahun nanti, Ali usianya masih 10 tahun. Zaid bin Harithah diurus oleh Nabi. Ini adalah mantan budak juga yang nanti dimerdekakan oleh Nabi. Lalu Zubair bin Awam, beliau ini adalah sepupunya Khadijah. Jadi Khadijah
melihat ada keluarganya yang punya musibah, si anak ini yatim di usia 2 tahun, akhirnya diurus oleh Khadijah dan Nabi Muhammad di rumah Nabi. Banyak anak-anak yang tinggal di situ. Ada anak yatim, bahkan Halah. Halah itu adalah putranya Khadijah dari suami sebelumnya. Suami sebelumnya Abu Halah ya. Nah, Halah ini laki-laki bukan perempuan. Dalam beberapa buku sirah itu disebutkan Halah itu perempuan. Karena apa? Mungkin kurang detail analisanya si nama ini. Yang kedua, memang saya bisa paham juga Halah itu sekarang dalam masyarakat Arab itu nama perempuan. Kalau Anda lihat Halah itu perempuan. Tapi zaman dulu Halah itu juga bisa dipakai nama untuk laki-laki. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Itu Halah ya. Nah, ini sang putra ini akur dengan sang nabi, ini kan berarti anak sambung. Sang nabi adalah bapak sambung. Tapi akur dengan sang nabi, bahkan sampai dewasa beliau masuk Islam, menjadi pejuang muslim juga, hidup terhormat, kaya raya juga Halah ini. Nah, ini rumah tangga sang nabi yang diisi oleh orang-orang yang diurus, orang-orang yang butuh bantuan. Pelajarannya adalah kesolidan keluarga, keharmonisan, keutuhan adalah modal awal reputasi seorang laki-laki untuk tampil ke publik sebagai pemimpin yang berhasil mengelola kelompok kecil. Kalau pemimpin ini gagal mengelola kelompok kecil, gimana ingin mengelola tim yang besar, mengelola negara, mengelola umat Islam, hancur keluarganya juga. Kalaupun pernah ada masalah keluarganya, dia harus memperbaiki diri. Kalaupun pernah bercerai, kalaupun pernah misalnya porak-poranda, pernah gagal, dia harus menunjukkan bahwa dia berhasil setelah itu membangun keluarga yang baik. Kenapa? Karena orang itu terus bertumbuh, sahabat-sahabat. Nabi Muhammad juga ada istrinya yang dicerai oleh Rasulullah SAW itu. Tapi Rasulullah secara umum, overall, berhasil membangun keluarga. Berhasil membangun, bahkan mengelola konflik-konflik di antara istri-istrinya di kemudian hari ya. Karena ada juga istri-istri Rasulullah yang cemburu, blok-blokan, itu ada juga. Tapi Nabi Muhammad menunjukkan leadership mengelola kelompok kecil, termasuk anak-anak yang tinggal bersama Nabi. Lalu ada hal penting juga yang ini makin jarang kita miliki. Kita punya banyak training, kita punya asupan skill-skill leadership, skill-skill manajerial, skill-skill teknis, tapi jiwa sensitif itu susah di trainingnya, susah sekali. Makanya sahabat-sahabat, ini perlu disiapkan sejak kecil bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita, bagi murid-murid kita. Jiwa sensitivitas perlu dibangun sejak kecil dengan pelatihan dan pengkondisian. Pelatihan apa? Ya pelatihan beternak misalnya, mengurus binatang ternak, binatang piaraan, atau pengkondisian. Diasuh oleh keluarga yang sangat sulit ekonominya di kampung terpencil. Untuk apa? Untuk melatih jiwa sensitif bahwa hidup itu sulit. Seperti apa? Agak seperti jiwa seorang yatim yang sensitif. Anak-anak yatim itu ketika tumbuh dia sensitif. Dia mudah tersentuh dan tergerak dengan setiap anak yang mengalami nasib yang sama. Kalau Nabi Muhammad diurus oleh orang tuanya sampai dewasa, melimpah, kaya raya, hidup seperti bangsawan, seperti pangeran di istana raja. Lalu melihat anak-anak yatim, paling juga kalaupun nyumbang itu, orang-orang nyumbang kayak gitu itu tidak dengan jiwa yang sensitif. Kenapa? Karena mungkin dia menyumbang karena ada reputasi sosial, ada campaign untuk pamor kerajaannya, atau ingin disebut dermawan. Tapi Nabi Muhammad memang murni, sensitif sekali. Setiap kali ketemu dengan anak yatim, Nabi Muhammad itu perhatian, mengurusnya, memberi makan. Paling minimal kata Nabi, ketemu anak yatim gak bisa ngapa-ngapain, elus-elus kepalanya, pundaknya itu, untuk memberikan kasih sayang. Kenapa? Karena sentuhan, pelukan dari orang yang tulus sayang itu masuk ke hati, menghangatkan, menyemangati, dan memberikan aura positif bagi anak-anak. Itulah yang dilakukan oleh sang Nabi. Jangankan ke anak-anak yang di dalam rumahnya, ke anak yatim secara umum pun seperti itu. Makanya Nabi juga punya nama lain, namanya Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Terus Nabi Muhammad bukan sekedar harmonis keluarganya, tapi di dalam rumah itu ada madrasah. Ada pembinaan para satria yang nanti akan tumbuh menjadi manusia-manusia agung, menjadi manusia yang dahsyat, luar biasa, menjadi manusia-manusia yang membuat perubahan, kemenangan umat Islam. Dan mereka ini tumbuh di dalam rumah sang Nabi. Mereka tumbuh di dalam rumah sang Nabi. Jarang yang mengkaji ini. Kenapa? Karena datanya sedikit. Suatu hari saya juga ingin mengelaborasinya lebih jauh dalam kajian yang terpisah, khusus tentang orang-orang ini. Siapa mereka? Kita lihat ya. Para satria asuhan Nabi. Tadi saya jelaskan, para satria muda ini adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah anaknya Abu Thalib,
beliau punya banyak anak ya Abu Thalib itu, ada Aqil juga kan. Tapi anak-anak Abu Thalib yang lain diurus oleh saudara-saudara Abu Thalib yang lain juga. Karena ada juga kan kakak-kakaknya. Tapi Ali ini di request khusus oleh Nabi Muhammad, nanti anaknya ini saya yang mengurus untuk meringankan beban Abu Thalib. Abu Thalib punya bisnis ya, tapi ya terbatas, anak-anaknya banyak, keluarganya banyak, dan dia kepala suku, sehingga uang bisnisnya itu perlu dibagi rata untuk seluruh kabilah, bukan hanya buat anak-anaknya ya. Jadi bukan berarti anak-anaknya serakah berarti menghabiskan uang bapak, enggak. Uang Abu Thalib itu dibagi untuk seluruh anggota kabilah, anak, cucu, lalu juga sepupu-sepupu itu dibagi. Karena Abu Thalib orang yang sangat religius dan dermawan. Tapi efeknya apa ya, anak-anaknya mungkin kekurangan. Nabi Muhammad mengurus Ali. Jadi Ali ini sejak kecilnya bisa kita bilang beliau ini adalah murni didikan Nabi Muhammad sejak kecil. Makanya pendidikannya lihat kualitasnya ya. Ali bin Abi Thalib menjadi bagian keluarga Nabi. Model pembinaan bagi anak laki-laki bisa kita lihat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau bertumbuh menjadi orang yang ilmunya paling tinggi. Mungkin kita kenal dengan nama-nama agung seperti Abu Hurairah ya, menghafal hadis Nabi. Lalu juga Ibnu Mas'ud, ahli Quran. Lalu juga siapa lagi, misalnya Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi. Banyak ulama, Ibnu Abbas. Tapi di antara semua ulama-ulama sahabat itu, yang nomor satu paling tinggi level ilmunya Ali bin Abi Thalib. Ketika semuanya mentok, nanyanya ke Ali. Ini derajat ilmunya paling tinggi. Tidak ada satupun ayat Quran yang saya tidak tahu di mana asbabun nuzulnya, kata Ali bin Abi Thalib. Yang tidak saya tahu konteksnya apa. Jadi paling pakar soal Quran, paling pakar soal fikih. Bahkan di zaman Umar beliau diangkat menjadi hakimnya. Siapa yang mendidik? Ya Nabi Muhammad. Mencetak seorang generasi berpengetahuan kayak gini. Bukan hanya ilmu fisik, Ali bin Abi Thalib itu paling kuat fisiknya. Secara wajah dan postur ya jelas mirip Nabi Muhammad, karena Ali itu sepupuan dengan Nabi. Yang paling dekat nasabnya dengan Nabi ya Ali. Bapaknya Abu Thalib. Nabi Muhammad bapaknya Abdullah. Jadi bapaknya mereka berdua kan adik kakak ini. Satu ibu satu ayah. Dan dekat sekali. Maka sepupu ini ya wajar sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Terlihat ketika nanti beliau disuruh tidur di ranjangnya, orang menyangka itu Nabi Muhammad karena perawakannya mirip Nabi Muhammad. Tapi bukan hanya bentuk fisiknya, kualifikasi fisiknya dahsyat Ali bin Abi Thalib ini. Petarung sejati, ilmuwan di dalam otaknya, tapi petarung dengan badannya. Dalam setiap perang yang diutus Ali bin Abi Thalib, perang Badar, perang Uhud, perang Azab melawan jawaranya Quraisy, semuanya nggak ada yang pernah mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Seluruh duel yang dia lakukan selalu menang dengan pedang bermata dua itu. Nanti kita cerita dengan detail kisah Ali bin Abi Thalib. Dan beliau pun pemimpin ya, panglima perang Khaybar, bahkan menjadi khalifah setelah Utsman. Ada anak muda yang lain diurus. Zubair bin Awam bin Khuwailid. Ini keponakan itu termasuknya ya. Karena Khuwailid ini bapaknya Khadijah kan. Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid ini punya anak. Nah, anak ini namanya Awam. Di usia 2 tahun Awam ini sudah meninggal. Sehingga Zubair ini diurus oleh sang bibi, oleh Khadijah, bersama Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Sehingga Zubair bin Awam pun memang bertumbuh dengan kualitas yang sangat tinggi. Anda akan melihat Zubair bin Awam juga mirip Ali secara kualitas fisik, satria, dan juga paling kuat dalam perang, gak pernah terkalahkan. Banyak sekali momen-momen perang yang mengandalkan Zubair bin Awam. Pejuang perang Badar, pelindung Nabi ketika Uhud. Ketika Uhud terjadi itu, semua orang paling depan, Nabi Muhammad dikepung oleh 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dilindungi oleh 9 orang. Di antara mereka Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dia paling kuat itu. Pendobrak benteng Romawi dalam perang Yarmuk, penakluk benteng Babylon Mesir. Anak-anaknya jadi tokoh semua. Abdullah bin Zubair jadi tokoh. Urwah bin Zubair menjadi pakar sirah nabawiyah. Ilmuwan sirah nabawiyah pertama adalah anaknya Zubair bin Awam. Dan bapaknya ini sejak kecilnya diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Zaid bin Harithah, ini seorang anak angkat yang nanti akan saya ceritakan. Ini dia anggap anak oleh Nabi Muhammad sehingga disebut Zaid bin Muhammad. Disebutnya At-Tabanni. Bagaimana ceritanya sahabat-sahabat? Ini menarik sekali soal Zaid bin Harithah ini. Yang jelas Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang kesuksesan seorang laki-laki. Keberhasilan pertama seorang guru peradaban adalah mencetak anak-anak luar biasa dari dalam rumah yang siap menciptakan dampak besar di luar rumah.
Oke, di luar keren, hebat, menginspirasi, mengubah, lalu juga bisa mempengaruhi, diikuti oleh banyak follower. Tapi itu dimulai dari rumah, bukan disiapkan oleh guru, bukan disiapkan oleh training-training, walaupun boleh disiapkannya oleh sang ayah. Dia jadi tokoh besar karena sang ayahlah guru pertamanya. Dia menjadi orang yang inspiratif karena sang ayahlah yang mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang komunikator yang berpengaruh. Itulah dampak Nabi Muhammad bagi tokoh-tokoh para satria yang muncul dari rumah Nabi. Zaid, Ali, dan Zubair bin Awam. Kalau Halah tidak banyak cerita tentang beliau ya. Perjalanan Nabi dengan Zaid bin Harithah. Bagaimana ceritanya? Ini sangat dramatis ya perjalanan itu. Zaid bin Harithah itu bukan dari Mekah ya, dari luar Mekah. Dia dari kabilah lain. Ayahnya namanya Harithah. Jelas ya, Zaid bin Harithah, ayahnya pasti Harithah. Harithah bin Surahbil bin Ka'ab. Ini bapaknya. Ibunya Sa'adah binti Tha'labah. Oke. Kabilah bapak dan kabilah ibu ini berperang terus. Mereka nggak akur. Kayak Romeo and Juliet ya. Nah, dua kabilah ini nggak akur. Tapi ini anak perempuan dan anak laki-laki dari dua kabilah ini menikah ya. Mereka keluarga terhormat, orang baik-baik ya. Nah, suatu hari keluarga dari sang ayah ini dendam dengan keluarga sang ibu. Tapi ayah ibunya Zaid ini nggak punya masalah, mereka akur-akur aja, hidup mereka, rumah tangga mereka aman. Cuman kabilah mereka berdua ini bermusuhan. Nah, suatu hari ketika Zaid itu lagi jalan dengan ibunya, ya dalam traveling ke sebuah daerah, dia dibegal, diculik oleh kabilah sang ayah ini, diculik. Dia dendam dengan keluarga kabilah si ibu, maka kabilahnya sang ayah ini menculik Zaid, dijual Zaid ini ke Hakim bin Hizam di usia 7 tahun. Lalu seadanya marah gitu kan, berontak, laporan ke suaminya. Suami juga marah. Suaminya walaupun yang menculik itu kabilahnya sendiri, dia nggak terima, dia ngamuk gitu. Cuman gimana nyarinya, nggak ada yang tahu itu. Bertahun-tahun mereka nggak ketemu. Ya, antara orang tua dan anaknya ini. Anaknya dijual jadi budak. Padahal ini anak baik-baik ya, anak kecil nggak tahu apa-apa. Nah, singkat cerita, Zaid ini dijual di pasar Ukaz. Ini adalah pasar tempat dagang berbagai produk termasuk jual beli budak. Dia ini dijual Zaid ini ke Hakim ya, Hakim bin Hizam, dan Hakim bin Hizam menghadiahkan Zaid ini ke bibinya yaitu Khadijah. Hakim masih kecil ya, Khadijah juga masih muda usianya, karena saat ini usia Nabi Muhammad itu juga masih kecil ya, Nabi Muhammad juga masih remaja lah, Khadijah pun masih remaja. Dihadiahkan, selisih dengan Nabi Muhammad 5 tahun, berarti usia Nabi Muhammad saat ini 12 tahun. Kalau selisih dengan Khadijah itu 3 tahun, berarti usia Khadijah saat ini 15 tahun. Dan 15 tahun itu orang-orang sudah nikah ya biasanya ya. Khadijah usia 15 tahun punya budak baru namanya Zaid. Nah, Zaid bin Harithah ini ya. Nggak tahu nama bapaknya siapa, jangan Zaid aja namanya. Biasanya kalau orang nggak jelas bapaknya disebutnya Zaid ibnu Abihi. Zaid anak bapaknya. Biasanya gitu. Kalau orang menyebut seseorang yang nggak kelihatan ayahnya siapa, Fulan ibnu Abihi, Fulan anak bapaknya. Ya jelas ya anak bapaknya. Diurus oleh Khadijah. Lalu ketika Khadijah menikah dengan Nabi, jadi Khadijah usia 28-an ya, Nabi Muhammad usia 25, Zaid ini dihadiahkan ke Nabi Muhammad. Berarti saat itu Zaid usianya 20 tahun. Zaid diurus oleh Khadijah berarti 13 tahun. Dari usia 7 sampai usia 20 tahun. Usia 20 dihadiahkan ke Nabi. Karena budak itu seperti barang, dijual belikan, dipindah tangankan. Dan itu lumrah saat itu ya. Termasuk Nabi Muhammad memiliki budak. Zaid sekarang menjadi budaknya Nabi. Nabi Muhammad menjadi tuannya Zaid dengan selisih usia 5 tahun. Jadi kayak adik kakak lah ya ini tuh ya. Selisih sedikit. Nah, setelah itu keluarga Zaid mencari-cari Harithah bin Surahbil bin Ka'ab ini dan keluarganya ya. Mereka mencari-cari Zaid di berbagai negeri. Lalu ada laporan dari beberapa jamaah haji, mereka bilang, "Wahai Harithah," katanya, "kami menemukan Zaid itu di sana tuh di Mekah. Dia ini dibeli oleh seorang keluarga kaya, bangsawan, terhormat, dan dihadiahkan ke suaminya. Namanya Muhammad, dia orang yang baik, disebutnya Al-Amin. Coba cek ke sana," katanya. Wah, ketika dapat kabar itu bahagia dia. Mulai dia siapkan, dia datang dengan pamannya ya, dengan saudaranya ya, berarti dengan pamannya Zaid.
berangkat berdua untuk menjemput sang anak ini yang berarti udah berapa tahun tuh udah. Ini saya nggak tahu kejadiannya di tahun berapa, nggak ada keterangan yang jelas. Ini setelah menikah Rasulullahnya, apakah di tahun yang sama, beberapa tahun setelahnya, nggak ada keterangan. Yang jelas mereka berangkat selama belasan tahun terpisah itu, berangkat ke Mekah untuk menemui Muhammad. Nah, dikasih tahu lah, itu rumah Muhammad di sana tuh, ketemu di sana. Yang make rumahnya, terus nggak ada nama Muhammadnya. Lagi di Mekah atau di Ka'bah katanya. Nabi Muhammad lagi di Ka'bah. Setelah itu ketemu dengan Muhammad. Lalu Harisah ini mengklarifikasi niatnya. Saya datang baik-baik, kami ini keluarga baik-baik, cuman kami dizolimi, diculik anak kami, dijual jadi budak. Itu kezoliman. Kan Nabi Muhammad nggak tahu yang kayak gitu, nggak tahu backgroundnya. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama, ya empati juga iba. Baik kalau gitu, kalau ada kalau itu yang Anda mau, coba tawarkan harga berapa aja. Saya akan beli Zaid ini karena ini putra kami yang sangat kami cintai. Setelah mendengarkan itu Nabi Muhammad empati ya, nggak mau ngambil uang karena ini kan bukan budak beneran yang keluarga budak itu kan dari awal bapaknya budak anaknya jadi budak, enggak, ini orang baik-baik, keluarga terhormat. Maka Nabi Muhammad nggak usah bayar apapun itu kan. Kamu bisa menjemput anak kamu sendiri. Wah, bahagia. Ajib, Kak, ini luar biasa sekali katanya. Kenapa tawaran kayak gini padahal kami ingin membeli. Tapi saya gini, kata Nabi Muhammad, saya mencintai juga anak ini, anak yang soleh. Jadi saya tidak bisa melepaskan ke Anda. Loh, kok nggak bisa? Mereka agak kesel. Kok nggak bisa dilepaskan? Ini aja, saya akan membebaskan dia dan mengembalikan ke orang tuanya kalau dia mau. Itu kata Nabi Muhammad ditawarkan ke keluarga ini. Kalau Anda mau, saya akan antarkan ke anak Anda. Nanti saya tawarkan, kalau Zaid mau pulang ke orang tuanya, saya akan kembalikan tanpa biaya apapun. Tapi kalau Zaid milih dengan saya, ya saya tidak bisa nolak. Saya nggak bisa memaksa orang untuk keluar ataupun tinggal di rumah saya. Kalau dia mau dengan saya akan urus dia dengan baik. Orang tuanya melihat tawaran ini, wah ini better deal, ini tawaran yang jauh lebih baik, kata mereka. Awalnya kami ingin membeli, mereka udah siap-siap padahal udah sesumbar berapapun biayanya kami bayar, tapi tolonglah jangan mahal-mahal katanya, karena kami juga kemampuannya terbatas. Ketika Nabi Muhammad menawarkan hal ini, mereka kaget. Nggak ada orang yang nawarin gini loh. Budak itu dijual mahal, apalagi kalau budaknya itu kuat, perkasa, gagah. Kalau perempuan itu kalau cantik, wah itu mahal harganya. Bisa mahal, bisa ratusan juta, bisa miliaran budak itu. Lalu kata Harisah, oke, saya terima tawaran itu. Mari kita tanya ke Zaid. Dibawalah pulang dua orang ini. Harisah dengan saudaranya dibawa ke rumah Nabi. Saya tahu dipanggil Zaid. Zaid sini. Zaid ini usianya udah dewasa kan. Dia usia 7 tahun pisah dengan orang tuanya. Sekarang usianya udah 20 lebih. 20 tahun atau 22 tahun. Yang jelas 5 tahun lebih muda dari sang Nabi. Lalu ditanya, kamu kenal siapa mereka berdua? Usia 7 tahun, anak sudah punya memori kan. Sudah bisa mengingat masa lalunya. Dia bilang, ya saya tahu mereka adalah ayah saya dan juga paman saya katanya. Mereka udah senang lihat anaknya kayak gitu kan. Sehat anaknya itu diurus. Kata Nabi Muhammad, mereka ingin meminta kamu kembali, tapi saya menawarkan, terserah kamu ingin bareng mereka atau dengan saya, silahkan. Kata bapaknya udah pede, ayo Zaid kita pulang gitu, sudah ditawarkan, ini orang yang sangat baik. Tapi kata Zaid, la ya abati, enggak wahai ayahku, saya enggak mau pulang, saya ingin bersama dengan tuanku ini, dengan my master itu kan. Orang tuanya kaget, wah ya kayak Zaid, atakhtarul ubudiyah min abik wa ummik, celakalah kamu, katanya Zaid. Kamu memilih jadi budak dibanding dengan orang tua kamu, ibu bapak kamu? Kamu pakai otak gak gitu kira-kira ya? Apa kata Zaid? La ya abati inni wallah inni ra'aitu min hadzal rajuli syai'a. Saya melihat sesuatu yang berbeda dari laki-laki ini, dari tuanku ini. Saya tidak diperlakukan seperti budak. Saya merdeka mau ngapain aja. Saya diperlakukan seperti anak yang dimuliakan. Nah, jawaban ini membuat orang tuanya, membuat bapaknya agak tentram, agak nyaman ya, karena dia mikir budak itu kan dianiaya, disiksa, mungkin diperlakukan dengan keji. Wah, udah kemana-mana pikirannya, overthinking selama belasan tahun. Kalau kisah Nabi Yakub itu beliau sampai buta ketika sedih terus, nangis terus, memikirkan anaknya Yusuf yang nggak jelas nasibnya kayak gimana, berpikir sudah mati padahal dijual jadi budak. Semua orang tua kayak gitu. Kalau orang tua kehilangan anaknya nggak jelas meninggal atau nggak ada,
Taunya dapat kabar dia jadi budak di perdagangan manusia di luar negeri bertahun-tahun. Stres juga kita kan. Lalu Zaid bin Harisah itu, Zaid ini mengatakan hal itu dan bapaknya tenang. Setelah Zaid memilih Muhammad, Nabi Muhammad kaget juga. Kok bisa ini ada sang anak ini memilih dirinya dibanding bapaknya. Lalu ditarik tangan Zaid ini di depan bapaknya, diajak mereka semua itu ke Ka'bah lagi, dan Nabi Muhammad mengumumkan, "Ya ma'syara Quraisy," katanya. Wahai orang-orang Quraisy, pengumuman itu. "Ishhadu, saksikan, ini akhadtu Zaid walada, ittakhadtuhu walada." Aku menjadikan Zaid ini sebagai anakku. Aku memerdekakan Zaid ini dan menjadikan dia anakku. Yarithuni wa arithu. Aku mewarisi dia dan juga mewarisi aku. Zaman dulu kalau dengan anak itu bisa saling mewarisi. Warisan bapak ke anak atau warisan anak juga ke bapak. Itu zaman jahiliyah ya. Kita saling mewarisi. Tabani istilahnya itu. Pengadopsian anak. Pengadopsian seseorang menjadi anak, tabani. Sejak saat ini namanya Zaid bin Muhammad. Wah, itu gempar semua Mekah. Wah, semuanya melihat dengan haru bagaimana Zaid yang menjadi budak belasan tahun, walaupun menjadi budak yang terhormat ya, dihormati, dihargai, dicintai Nabi. Semuanya haru, termasuk sang ayah. Tenang hatinya. Anak ini sekarang punya nama baru, Zaid bin Muhammad. Ini nggak main-main. Muhammad itu cucunya Abdul Muthalib yang dikenal oleh seluruh Arab, termasuk kabilahnya Haritha. Dia kenal semua dengan Abdul Muthalib. Ternyata yang mengurusnya adalah cucu Abdul Muthalib. Bahkan memerdekakan, mengangkatnya jadi budak, bahkan mewarisi harta Nabi Muhammad nanti, yang kaya Nabi Muhammad itu. Sehingga ayahnya tenang, tentram. Oke. Ibaratnya kayak dititipin aja sekarang, dia kerja ya, kayak kerja di Mekah, lalu dia pulang ke kampungnya dengan perasaan yang tentram. Alhamdulillah, anakku sekarang diurus oleh laki-laki yang paling mulia, yang akhlaknya gak pernah dilihat. Wah, ini mengharukan sekali ceritanya. Zaid sekarang menjadi anaknya Nabi Muhammad. Lalu Zaid itu dinikahkan dengan Zainab. Zainab ini perempuan yang sangat terhormat, bangsawan. Untuk memutus stigma bahwa nih, kalian itu soal nasab itu terlalu diagung-agungkan, manusia itu sama aja. Maka Nabi Muhammad ingin memberikan teladan contoh. Zaid itu dinikahkan dengan anggota keluarganya sendiri. Zainab itu bagian dari keluarga Nabi Muhammad juga. Dinikahkan dengan Zainab, tapi memang walaupun berusaha aja dipaksakan kayak gini, rumah tangga nggak kayak gitu. Ada background sosial yang ngaruh ke komunikasi keluarga. Sehingga Zaid yang sederhana, mantan budak ya, dengan Zainab perempuan terhormat ini, ya kurang nyambung secara komunikasi. Mereka sering cekcok, berantem, bercerai. Lalu setelah itu Zaid dinikahkan dengan Ummu Aiman. Usia mereka jauh ya. Zaid kan 5 tahun lebih muda dari Nabi. Zaid itu. Ummu Aiman itu adalah ibu susu Nabi pertama. Ummu Aiman itu kan budaknya Abdul Muthalib dan ya pembantunya Abdul Muthalib yang melayani Aminah. Ummu Aiman adalah ibu yang mengurus Nabi Muhammad, dinikahkan dengan anak angkat Nabi Muhammad ini. Jadi usianya terpaut jauh, tapi pernikahan mereka bahagia dan melahirkan seorang putra yang dianggap sebagai cucu Nabi. Hibbu Rasulillah disebutnya itu. Favorit Nabi namanya Usama bin Zaid. Pernikahan dengan Ummu Aiman. Dengan babysitter ataupun ibu susu pertama Nabi Muhammad SAW ini ya. Bereslah cerita Zaid ya. Diangkat menjadi anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang tabani ini dengan surat Al-Ahzab ayat 5 ini. Ud'uhum bi abaihim wa aqsatu indallah. Wa illam taf'alu aba'uhum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Pergilah atau panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Kalau tidak tahu nama bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu atau seagama atau maula-maulamu. Jadi tidak boleh lagi sejak saat itu, setelah turun Al-Ahzab nanti ya, setelah menjadi nabi, menyebutkan orang dengan bin di luar nama bapaknya. Walaupun bapaknya itu ngaco, sesat ataupun penyembah berhala, tetap orang itu harus dinasabkan ke bapaknya, nggak boleh berubah. Nggak boleh dirubah kena bapak orang lain yang lebih soleh, nggak bisa. Nasab itu nggak boleh dirubah. Kenapa? Itu kan sakral ya, ikatan darah. Nah itulah kisah dengan Zaid bin Haritha, sahabat-sahabat. Lalu sekarang ada momen renovasi Ka'bah. Karena Nabi Muhammad usianya kira-kira 34-35 tahunan. Ada momen di sini, momen besar. Ka'bah itu awalnya setinggi manusia ya. Agak pendek sehingga orang kalau ingin naik gampang, dan di atasnya itu bolong, kosong, jarang hujan jadi nggak masalah. Sehingga banyak barang-barang dicuri. Dan Ka'bah itu
tempat penyimpanan banyak harta-harta, orang punya emas atau apa sebagai sesajen dipersembahkan untuk Tuhan, disimpan di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bahnya gitu. Itu banyak dicuri. Salah satunya adalah Duaik, bunak Bani Mulaih bin Amr bin Khuza'ah. Dia ini mencuri, sehingga ada pikiran ini Ka'bah ini perlu dirombak, perlu direnovasi. Alasan kedua, Ka'bah itu mulai rusak karena memang sudah lapuk aja udah lama, sehingga banyak beberapa area yang roboh. Ini kan di zaman Nabi Ibrahim, enggak disentuh-sentuh, gitu aja tetap bentuknya itu. Dan juga Ka'bah itu pernah kebakaran. Di usia Nabi Muhammad 34 tahun, ini setahun sebelum pembangunan ulang Ka'bah, ada seorang ibu-ibu yang masak di dekat Ka'bah dan apinya kena kiswah, kena jubah Ka'bah ini, sehingga kebakaran. Tidak roboh, cuman sebagian areanya itu memang menjadi keropos gara-gara kebakaran ini. Ya kebakaran, api itu membakar batu-batunya. Zaman dulu sahabat-sahabat, Ka'bah dan kompleks Masjidil Haram tidak seperti sekarang. Perumahan itu kan terpisah dari masjid. Zaman dulu itu ya rumah-rumah di sekitar Ka'bah. Bahkan ada orang yang dagang sekitar Ka'bah, ada orang yang masak di situ. Tawaf pun sedikit orang, kan nggak banyak orang zaman dulu. Sehingga ketika ada orang yang masak, ya bikin dagangan gitu di situ, kebakaran, sehingga Ka'bahnya itu rusak. Ditambah lagi ketika Nabi Umar usia 35 tahun, setahun setelah kebakaran itu ada banjir besar. Memang tidak setiap saat ada hujan, tapi sekalinya hujan 10 tahun sekali, 20 tahun sekali, 30 tahun sekali, begitu ada hujan, wah itu bikin banjir. Karena Mekah itu konturnya seperti Kuali, seperti kota Bandung gitu. Di sekitarnya itu ada gunung-gunung, nah kotanya di tengah-tengahnya di bawah itu, seperti Kuali. Nah itulah kota Mekah. Sekitarnya gunung-gunung besar, di tengah-tengah Ka'bah itu ada di lembahnya. Makanya disebut lembah, wadi, lembah Mekah. Jadi ketika ada hujan lebat, hujan yang nggak berhenti-berhenti berhari-hari, semua air dari berbagai sisi masuk ke tengah-tengah, banjir. Dan ini pernah kejadian juga di Saudi Arabia tahun 41 sama tahun 69. Lihat gambarnya ini. Ini pernah kejadian di Mekah itu banjir sehingga orang tawaf itu berenang. Orang tawaf itu berenang. Bus-bus itu ditahan di luar kota Mina, di Miqat itu, sehingga orang banyak yang masuk ke umroh itu jalan kaki. Tahun 41 dan tahun 69. Ini ada dokumentasi foto-fotonya ya. Bagaimana Ka'bah itu kalau udah hujan gede itu banjir. Tapi sekarang mungkin sudah banyak direnovasi, sudah banyak diperbaiki sistem drainasenya. Zaman dulu nggak punya sistem seperti itu, sehingga kalau banjir besar, udahlah Ka'bah itu terendam sehingga batu-batunya makin keropos, makin lapuk, dan itu butuh direnovasi. Nah, bagaimana prosesnya? Ketika orang ingin merenovasi dan mulai membongkar Ka'bah dan ingin mendekati area untuk pembongkaran itu, di dekat sumur Ka'bah itu, di dekat Ka'bah itu ada sumur yang digali untuk menimbun harta-harta di situ. Ketika itu mau didatangi, selalu ada ular yang mendesis, ingin mematuk gitu. Setiap kali orang itu ingin mendekati area Ka'bah tempat pembongkaran. Kalau tawaf aman, tapi ketika ingin ngebongkar ada ular gitu. Sehingga orang-orang itu pada takut. Wah, kayaknya nggak mungkin ya, nggak boleh. Semua orang takut ingin membongkar Ka'bah karena Ka'bah itu nggak pernah disentuh sejak zaman Nabi Ibrahim, kecuali kalau darurat. Mereka mensakralkan Ka'bah, mensucikan Ka'bah, sehingga ketika ada pasukan Abraha pun mereka yakin, tenang, Ka'bah ini ada Tuhannya, ada pemiliknya. Mereka yakin dengan hal itu. Sehingga ketika mereka ingin membongkar ya takut-takut, apalagi ada ular, wah ini pertanda kita tidak boleh merombak Ka'bah. Tapi gimana udah mau roboh itu, udah keropos. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam riwayatnya itu yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq dan juga banyak sejarawan sirah nabawiyah, ada elang datang langsung menyambar si ular ini, lalu mencengkeram dan ularnya dibawa terbang, dimakan ularnya itu oleh elang. Sejak saat itulah orang-orang Quraisy makin berbesar hati, ini adalah pertanda dari Allah, dari Tuhan, sepertinya kita boleh merombak Ka'bah ini, mulai membongkarnya, karena semuanya orang takut ingin membongkar Ka'bah itu, dianggap kualat. Orang-orang Arab itu melihat tanda-tanda alam, membaca semuanya ya. Ada hujan, ada gerhana, lalu juga ada misalnya elang tadi. Mereka menafsirkan, oh ini mungkin Allah mengizinkan. Ya lumayan ya. Alhamdulillah tafsiran mereka positif, mereka khususun kepada Allah. Artinya kita boleh nih membongkar Ka'bah, walaupun mereka takut-takut. Mulailah ada yang mulai membongkar, namanya Abu Wahab bin Amr al-Makhzumi. Dia ingin mulai membongkar dan mengambil batu-batu baru, batu-batu yang dipahat dari gunung-gunung sekitar Mekah. Ketika dibawa, gagal terus. Batu-batu yang sudah disiapkan ya oleh tim logistik masyarakat Quraisy itu, ketika disiapkan gagal terus, balik lagi ke tempatnya. Akhirnya mereka menafsirkan ulang. Oh ini memang mungkin tidak diberkahi karena kita uangnya haram katanya.
yang menyumbang untuk Ka'bah ini harus uang yang halal. Jadi mereka faham ya, mereka itu punya uang. Ada yang dari bisnis, li ila fi Quraisyin ila fi murilatas syita'i wassaif, dagang Yaman dan Syam. Tapi juga ada bisnis di Mekah, bisnis khamar, bisnis berhala, bisnis prostitusi perempuan. Mereka tahu nih perzinahan itu mereka bisniskan. Lalu juga tuhan-tuhan kecil berhala, riba juga. Mereka tahu itu salah dan mereka nyumbang untuk Ka'bah, sehingga batu-batunya itu nggak bisa dipasang di Ka'bah. Akhirnya diumumkan tidak boleh ada yang nyumbang untuk Ka'bah ini kecuali uang yang halal. Nah, mereka paham tentang hal ini ya. Mulailah mereka mengumpulkan uang halal. Mereka dipisah-pisah. Untung dari dagang sekian, untung dari bisnis haram sekian. Dipisah-pisah, ternyata ketika dikumpulkan, uang yang mereka dapatkan dari bisnis halal itu tidak terlalu banyak dibanding uang yang haramnya dari orang-orang Mekah itu. Sehingga dana untuk membangun Ka'bah itu kurang, sahabat-sahabat, kurang. Tapi di sini ada pelajaran penting ya, bahwa walaupun orang-orang kafir, walaupun orang-orang yang menyembah berhala, tapi yang namanya nurani, yang namanya al-qalb, itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada sebuah filter. Nurani setiap manusia akan selalu bisa mendeteksi kesalahan dan penyimpangan dari fitrah lurus yang sudah Allah tanamkan sejak bayi. Jadi kalau ada penyimpangan dari fitrah yang lurus, orang itu bisa nyadar. Mungkin dia bisa merasionalisasi sikap-sikapnya. Oh tapi kan. Orang bisa mengatakan, saya punya alasannya. Tapi ketika sendirian, merenungi Allah, saya akan disabari Allah, orang gak akan pede. Oh iya, yang saya lakukan salah, cuman orang berhasil saya kelabui. Itulah manusia. Jadi manusia bisa jadi banyak topeng, banyak alasan. Tapi ketika bertanya ke hati nuraninya, orang akan nyadar. Makanya kata Nabi, istafti qalbak, mintalah fatwa, mintalah jawaban ke dalam qalbumu. Ke dalam qalbu itu jantung ya, ke dalam jantungmu, ke dalam qalbumu. Kamu akan dapat jawaban. Walaupun orang ateis, akan ada sisa-sisa fitrah. Fitrah itu kalau dicoreng terus, maksiat terus, akan mulai melenceng ya, akan tertutupi fitrahnya. Tapi kalau orang merenungi, mendalami perasaannya sendiri, fitrah itu akan muncul lagi. Karena fitrah itu gak akan bisa dirubah. Manusia itu suka dengan kebenaran. Nah, orang-orang kafir Quraisy akhirnya mulai patungan mengumpulkan uang untuk Ka'bah ini. Karena mereka butuh batu, butuh granit yang bagus, butuh kuningan, butuh emas untuk dekorasinya, butuh kain kiswa, macam-macam. Biayanya itu sangat mahal ya, butuh tukangnya juga. Bagi mereka ini bangunan besar, bangunan agung. Di saat yang sama, qadarullah, ada kejadian lain, daerah lain, yaitu di Jeddah. Ada seorang kaisar Romawi di sana, di Eropa sana, Roma. Mereka berencana untuk membangun gereja yang sangat besar di Yaman. Bikin gereja besar di Yaman. Cuman di perjalanan kena badai. Jadi bahan-bahan untuk gereja ini nggak bisa datang ke sana. Mereka butuh bikin gereja karena di Yaman itu kan dikuasai loyal ke orang-orang Romawi. Cuman Persia itu nyerang terus. Pertarungan Romawi Persia itu berlangsung juga di berbagai front, termasuk di Yaman. Nah, gereja-gereja Yaman ini banyak yang hancur oleh serangan orang Persia, sehingga gereja Romawi itu nyumbang dana yang besar untuk membangun gereja yang megah. Mereka mengirimkan marmer terbaik dari Eropa, mengirimkan batu bata, kayu, logam terbaik dari peradaban Romawi. Bayangkan. Saya tidak punya data apakah peradaban Romawinya Romawi Barat atau Romawi Timur, yang jelas peradaban Romawi lah. Jadi barang-barang terbaik dari Eropa, dari Bizantium, dari Turki, sekarang itu Bizantium itu, dari berbagai negeri untuk membangun gereja. Kalau Anda ke Eropa misalnya, bangunan-bangunan gereja itu batu-batunya, marmernya, terus juga tiang-tiangnya sama kayu-kayunya itu kualitas terbaik, bagus sekali, kokoh, ribuan tahun bertahan. Terbukti ya, ribuan tahun bertahan. Kuil-kuil mereka itu. Makanya Kaisar Romawi ini mengirimkan bahan terbaik untuk bikin gereja. Ceritanya mereka berlayar ingin berlabuh di Yaman. Cuma di tengah perjalanan kena badai sehingga porak-poranda. Tapi si kapal ini berhasil mendekat ke pantai Jeddah. Sampailah mereka di Jeddah. Gagal proyeknya untuk membangun gereja. Lalu sang nahkoda kapal ini bingung bagaimana melanjutkan perjalanan. Ingin lanjut ke Yaman gak mungkin. Krunya udah porak-poranda, banyak yang meninggal, sehingga yang dia pikirkan hanya satu, gimana
menjual barang-barang sisa ini agar bisa balik lagi ke Roma, lalu ya mengambil ulang bikin lagi recovery, lalu juga bikin lagi ekspedisi berikutnya, mengirimkan lagi bahan-bahan baru karena mereka kaya. Peradaban Romawi kaya ya, hilang satu kapal gampang lah cetek bagi mereka, kirim lagi aja barang yang baru karena mereka punya kuil yang jauh lebih banyak. Gereja satu kan gampang, mereka punya bahan-bahan. Akhirnya si nakoda kapal ini mengumumkan akan melelang barang-barang yang ada. Tapi di Jeddah siapa yang butuh bahan-bahan ini coba? Orang Arab nggak butuh bahan-bahan kayak gitu, untuk rumah nggak butuh. Ya cukup aja dari bahan-bahan sederhana, batu-batu yang ada. Ini bahan-bahan mahal-mahal semua. Marmer Eropa, marmer Roma, lalu juga kayu, kuningannya. Ini kualitas terbaik semua. Termasuk tim arsitek, tukang-tukang yang terbaik yang masih selamat. Ini mau gimana pulangnya, nggak ada logistik. Nah, kabar ini didengar oleh orang-orang Mekah bahwa mereka akan membangun katanya. Mereka akan bangun ini. Mulailah Walid bin Mughirah ini mewakili pembelian ke Jeddah. Mereka berangkat untuk ke sana untuk membeli. Dari uang yang terkumpul dari orang-orang Quraisy itu mereka berangkat untuk membeli barang-barang. Diboronglah barang-barang itu. Marmernya semuanya diborong, diangkut ke Mekah. Termasuk tukang-tukangnya dicari. Ini ada yang jago kan membuat bangunan-bangunan agar kita bisa membuat arsitektur yang kokoh. Ada beberapa arsitek Romawi yang masih hidup, anggota kru kapal itu yang dibawa juga. Orang Roma dibawa ke Mekah. Ini menarik ceritanya ya. Qadarullah. Jadi Allah menakdirkan si kapal ini karam dan selamat di Jeddah. Kapal ini rusak, selamat di Jeddah, termasuk awak kapalnya, arsiteknya dan barang-barangnya selamat, dibeli oleh orang-orang Mekah. Sehingga tidak ada yang kebetulan, sahabat-sahabat. Kita harus yakin. Tidak ada yang kebetulan dalam setiap momen kehidupan. Baik itu tragedi ataupun rizki, karena semuanya mengikuti skenario Allah untuk sebuah kebaikan yang lebih besar. Kita punya masalah, punya musibah, untuk kebaikan yang lebih gede kita belum paham. Ada orang dapat rizki, untuk rizkinya mungkin akan nyampe ke kita. Orang ditipih rizkinya nggak diamalkan, terus berpindah tangan sampai akhirnya nyampe ke kita. Itu sudah Allah takdirkan. Kita lapar setiap tukang dagang yang kita lewati kita nggak tertarik, lanjut terus belasan kilometer kita berjalan jalan pakai mobil gitu ya. Setelah sampai sebuah titik, akhirnya nggak sengaja berhenti, kita makan di situ. Itulah rezeki yang sudah Allah tetapkan bagi si pedagang itu. Dengan membuat kita berjalan puluhan kilometer untuk sampai ke si tukang dagang itu. Rezeki nggak akan kemana, tragedi juga pasti ada alasannya. Nah itulah sahabat-sahabat, Allah menakdirkan Ka'bah zaman dulu, zaman Nabi Muhammad itu dari bahan-bahan terbaik dari Roma ya. Mulailah Ka'bah ini sudah siap, bahan-bahannya mulai dibongkar. Nah, semua orang Quraisy nggak ada yang berani bongkar. Semuanya takut-takut nih. Kalau berani menyentuh Ka'bah nanti akan kualat nih, kena kutukan. Karena Abraha pun hancur kan oleh Ababil. Jadi semuanya pada ragu-ragu. Sampai akhirnya udahlah dimulai oleh Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Ini orang yang ahli neraka, yang dikutuk oleh Allah, yang dikritisi oleh Quran. Dia mewakili, udah saya coba mulai. Tapi semua orang nggak ada yang berani ngikutin dia. Orang-orang Mekah itu udah biarin aja Walid bin Mughirah coba dulu. Kalau dia membongkar Ka'bah dan selamat sampai besok, berarti aman, kita bisa ikut. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba malam-malam kejang-kejang atau mati atau kulitnya mengelupas ataupun dia misalnya sakit parah, berarti kutukan dari Tuhan. Mereka percaya dengan hal itu, dibiarin aja. Semampu dia lah dia bongkar batu-batu semuanya, semampu dia bongkar. Setelah beres membongkar, dia capek istirahat, sore-sore malam-malam tungguin. Semua orang Mekah itu pada nungguin. Gimana nasib Walid ini? Mati nggak dia? Celaka nggak? Tungguin sampai besok pagi, tegang semuanya itu. Karena Ka'bah mau gimana pun harus dibongkar, harus dihancurin untuk bikin yang baru. Pagi-pagi dia keluar rumah ya. Keluar rumah dengan segar itu kan. Nih saya hidup nyaman nih, saya masih segar ya. Akhirnya orang percaya, alhamdulillah berarti aman. Semuanya baru bisa membongkar Ka'bah. Bahu-membahu, gotong royong, termasuk Nabi Muhammad. Membongkar Ka'bah ini untuk siap-siap dibangun. Setelah berlalu 1 hari mereka mulai kerja bakti ya. Kecuali fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu tidak bisa dicongkel, tidak bisa dibongkar. Seluruh Ka'bahnya dibongkar kecuali fondasi bawahnya. Dan inilah hikmahnya ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran juga tentang fondasi ini. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu meninggikan fondasi Baitullah bersama Nabi Ismail. Jadi fondasinya sudah ada, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Dan fondasi itulah yang tidak bisa dibongkar. Kata para ulama, fondasi itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam.
Nabi Adam yang menciptakannya, yang membangunnya. Ada yang mengatakan lagi malaikat. Jadi fondasi itu nggak pernah berubah sampai zaman jahiliyah itu. Dibongkar semuanya, dan ini banyak hikmah yang kita pelajari ya setelah pembongkaran ini, bahwa ternyata Allah sang pemilik Ka'bah sendirilah yang menentukan setiap potongan material untuk rumahnya di muka bumi, sehingga tidak ada yang bisa mengintervensinya selain atas izinnya. Bayangkan, ini Ka'bah di Mekah, marmernya datang dari Roma, tukangnya datang dari Roma, semua peralatannya datang dari Roma, sehingga Ka'bah ini mendapatkan kualitas terbaik dibanding seluruh bangunan Arab yang ada di sekitarnya. Seberkualitas bangunan-bangunan megah yang ada di Eropa sekarang. Kuat mereka itu, luar biasa bahan-bahannya. Itulah kehebatan arsitektur peradaban Roma zaman dulu yang kita akui sampai sekarang masih kokoh ya sahabat-sahabat. Ka'bah ini lukisan ya sahabat-sahabat, saya ambil dari internet, saya kasih referensinya ini. Orang-orang yang sudah ikhtiar membuat maket, membuat ilustrasi. Ka'bah zaman dulu sangat sederhana ya. Tidak full ditutupi oleh kiswah warna hitam, hanya beberapa areanya saja, sisanya hanya batu-batu. Ini lukisan oleh Abdul Aziz Al-Itaqi dan juga ada lukisan oleh Namrah Khan. Anda bisa lihat juga ini referensinya. Ini Ka'bah. Aslinya Ka'bah itu nggak kotak seperti ini zaman dulu ya. Aslinya Ka'bah itu bentuknya bukan kubus tapi seperti persegi panjang, rectangle. Nah, di zaman jahiliyah sahabat-sahabat ini mulai dibongkar ya. Ka'bah itu mengalami beberapa kali renovasi. Yang pertama kali renovasi itu di zaman jahiliyah. Setelah zaman Nabi Ibrahim membangun, itu tetap selama ribuan tahun ya. Jarak antara Nabi Ibrahim ke masa ini kan tahun 600-an ya. Tahun 605 Masehi tambah 1800 berarti 2400 dari zaman Nabi Ibrahim. Selama 2400 tahun Ka'bah itu kayak gitu aja, nggak pernah berubah bentuknya. Bentuk asli Ka'bah itu bukan kotak tapi persegi panjang, lihat ya. Aslinya itu bagian depan yang ada multazam, yang ada pintu Ka'bah, dan bagian belakangnya itu panjang, hampir 2 kali lipat panjangnya. Itu bentuk aslinya. Cuman ketika orang Quraisy itu patungan dengan harta halal mereka, uangnya nggak cukup. Harta halal itu kalau harta haram banyak, nggak cukup, sehingga mereka mengurangi ukuran Ka'bah yang awalnya itu persegi panjang ya fondasinya, berubah menjadi kotak, ya hampir kotak lah bentuknya itu, dikurangi. Tapi tanda untuk ujung Ka'bah yang di zaman Nabi Ibrahim dikasih tanda yang sekarang disebut Hijr Ismail ya. Tanda itu dikasih titik sehingga area antara Ka'bah, lihat ya, area antara Ka'bah dengan Hijr Ismail berbentuk U itu sebetulnya area Ka'bah. Makanya kalau tawaf tidak boleh lewat situ. Kalau orang tawaf lewat ke situ berarti putaran tersebut gagal, batal. Dia harus mengulangi tawafnya. Kenapa? Karena area tersebut bagian dalam Ka'bah. Ini banyak hikmahnya ya. Itu bagian dari dalam Ka'bah, nggak boleh dilewati untuk tawaf. Kalau sholat boleh, bahkan bagus. Nanti saya jelaskan. Nah, Ka'bah jahiliyah itu dikurangi bentuknya menjadi kotak ya, menjadi kotak. Nanti di zaman setelahnya ada kasus lagi. Saya akan jumping ke cerita di masa depan. Nanti setelah zaman Daulah Umayyah ada konflik ya, ada usaha kudeta. Abdullah bin Zubair, tadi saya bilang Zubair bin Awam ya, ini anaknya. Abdullah bin Zubair seorang ulama besar, sahabat yang mulia. Mereka melihat kekejaman Daulah Umayyah, termasuk Yazid bin Muawiyah ini, sehingga dia bikin pemerintahan sendiri di Mekah. Dia bikin pemerintahan sendiri. Lalu diseranglah oleh Yazid bin Muawiyah ini, diserang dengan komandannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Diserang, Ka'bah itu diserang, Mekah itu, untuk mengalahkan Abdullah bin Zubair. Karena Abdullah bin Zubair punya pemerintahan sendiri. Dilempar terus pakai ketapel sehingga Ka'bah itu hancur. Padahal Ka'bah itu sahabat-sahabat sudah dibangun ulang. Ketika Abdullah bin Zubair menguasai Mekah, maka Ka'bah dibangun ulang ditambah sesuai dengan ukuran di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Abdullah bin Zubair itu. Tapi ketika hancur akhirnya oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu dibongkar lagi, dikembalikan seperti di zaman jahiliyah. Dan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini mengalahkan Abdullah bin Zubair dan kejam sekali. Ini pemimpin yang sangat zalim. Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Zubair itu disalib, dipajang di depan Ka'bah, dibunuh, disalib. Ini zaman kelam ya, orang-orang jahatnya. Yang jelas Ka'bah dibongkar lagi, dibangun ulang seperti di zaman jahiliyah oleh pemerintahan Daulah Umayyah. Nanti beberapa ratus tahun setelahnya, di zaman Daulah Abbasiyah, ini bakal dibangun ulang oleh seorang khalifah Abbasiyah, ingin dibangun ulang sesuai dengan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Karena Ka'bah yang terakhir di zaman Daulah Umayyah itu seperti zaman jahiliyah.
Lalu kata Imam Malik bin Anas dilarang. Nggak boleh. Imam Malik itu imam yang paling dihormati saat itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau diganti lagi, saya tidak mau Ka'bah itu menjadi mainan para raja, mainan para khalifah. Ada khalifah ingin ganti, ada khalifah ingin renovasi. Nanti gonta-ganti terus sehingga nggak diizinkan oleh Imam Malik. Ada hikmahnya, yaitu niat baik. Walaupun sebetulnya ya kurang tepat juga. Kenapa? Karena Ka'bah itu pada akhirnya akan direnovasi sesuai dengan kebutuhan. Sekarang misalnya Ka'bah yang sekarang total berbeda dengan Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim ataupun di zaman Nabi Muhammad ataupun di zaman Daulah Umayyah. Sudah berubah, lebih tinggi, lebih gede, lebih megah, lebih kokoh fondasinya. Bangunannya baru semua itu, kiswahnya baru semua. Jadi nggak masalah, asalkan memang nggak asal-asalan, dengan profesional. Nah, ini rencananya Ka'bah akan dibangun seperti ini ya. Ini gambar modernnya. Al-Hatib ini adalah Hijr Ismail. Dari Hatib ini sampai ke tengah-tengah Ka'bah, ini awalnya area Ka'bah semua. Jadi daerah Multazam yang ada pintu Ka'bah itu panjang Ka'bah aslinya sampai ke daerah Hatim atau Hijr Ismail ini. Nah, ini ya bagian-bagian Ka'bahnya sahabat-sahabat. Pelajarannya apa sahabat-sahabat? Nabi Muhammad pun ingin merenovasi Ka'bah saat itu. Nabi Muhammad ketika menaklukkan Mekah saat itu, beliau itu melihat bentuk Ka'bah yang memang tidak seperti zaman Nabi Ibrahim. Beliau ingin menggantinya, cuman beliau bijak. Beliau mengatakan, andaikan bukan karena orang-orang Quraisy itu baru Islamnya, yang mu'alaf ini, andaikan saya tidak khawatir mereka itu berontak ataupun mereka itu kesal dengan Islam, udah saya hancurin Ka'bah, saya rombak, saya bangun ulang sesuai dengan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad tidak membongkar Ka'bah di zaman kemenangan Mekah itu karena memperhatikan perasaan orang-orang Mekah yang takut sensitif dan takut kaget melihat Ka'bahnya hancur oleh Nabi Muhammad. Pelajarannya apa? Keengganan Nabi untuk merombak Ka'bah di zaman Nabi padahal itu adalah bukti empati dan strategi seorang dai yang bergerak dengan kesadaran sosial dan kultural yang tinggi dalam memperjuangkan sebuah keyakinan. Jadi seorang dai itu, seorang pemimpin itu, dia punya keyakinan, punya proyek, ingin diperjuangkan, tapi lihat-lihat kondisi, lihat-lihat kultur sosial, lihat-lihat bagaimana sensitivitas orang-orangnya, mereka sebel nggak, kesel nggak. Perubahan itu bertahap, nggak tiba-tiba, nggak frontal, nggak dibenturkan sehingga orang ketika nggak siap bisa kontraproduktif. Yang penting bagi Nabi Muhammad saat itu adalah orang-orang Mekah memeluk agama Islam, itu udah cukup. Nanti di kemudian hari baru dirombak lagi, itu bisa. Tapi kan Nabi Muhammad tidak tahu usianya sampai usia berapa kan? Nabi Muhammad keburu meninggal 2 tahun setelahnya. Makanya ulama-ulama setelahnya, pemimpin setelahnya, mereka berijtihad ya rombak aja Ka'bah sesuai dengan zaman Nabi Ibrahim. Tapi pada kenyataan sampai sekarang tidak dirombak. Ada hikmah lain sahabat-sahabat. Coba kita lihat ya daerah sini nih. Dari nomor 14 dan 11 itu kan rukun Iraqi ya. Dari rukun Iraqi itu sampai ke Hijr Ismail itu aslinya area Ka'bah. Dan kita disunahkan oleh Rasulullah untuk sholat di dalam Ka'bah juga. Di zaman dulu orang gak bisa sholat di dalam Ka'bah itu. Kenapa? Karena terbatas. Karena Ka'bah juga pintunya ditinggikan sehingga eksklusif yang bisa masuk ke dalam Ka'bah itu. Nabi Muhammad memberikan kita ajaran agar sholat di dalam Ka'bah. Tapi gak semua orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Sekarang juga gak bisa masuk ke dalam Ka'bah. Sulit. Paling raja bisa ya, orang tertentu. Tapi kita punya alternatif lain. Berkat Ka'bah yang diperkecil sehingga kita bisa sholat di dalam Ka'bah dengan cara sholat di antara Ka'bah dan Hijr Ismail. Jadi kalau kita sholat di situ itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena itu area Ka'bah. Itu hikmahnya sahabat-sahabat luar biasa. Jadi Allah dengan hikmahnya menjadikan Ka'bah bentuknya kayak gitu sekarang. Kotak seperti di zaman jahiliyah. Tapi artinya orang-orang bisa punya kesempatan lebih banyak untuk sholat di dalam Ka'bah dengan cara sholat di antara Hijr Ismail dan juga Ka'bah ini. Itu hikmahnya sahabat-sahabat kata para ulama. Nah, keajaiban renovasi ini luar biasa. Apa hikmahnya? Ka'bah adalah milik Allah dengan semua kehendak dan strateginya. Dalam pembangunan, prosesnya, material hingga bentuk akhirnya. Jadi Allah yang memilihkan dan menentukan semuanya. Bahan terbaik Allah hadirkan dari ujung dunia sampai ke Mekah. Kalau lewat darat gimana caranya? Kalau beli dari mana belinya? Sedangkan batu-batu yang ada di Mekah itu nggak seperti marmer yang ada di Eropa. Tenaga kerja terbaik pun Allah hadirkan kalau memang sudah ditakdirkan itu. Setiap kebaikan bertemu dalam sebuah momentum kalau memang ia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah beres ya, dibongkar. Sekarang siap-siap Ka'bah mulai dibangun ulang. Ada pembagian peran. Karena Ka'bah itu ada 4 sisi,
Maka dibagi peran-perannya. Nah, bagian yang paling mulia yaitu bagian yang paling depan ya, yang ada pintu Ka'bah itu yang kita lihat sekarang dari emas, multazam kita menyebutnya. Bagian multazam itu ini jatahnya Bani Abdul Manaf. Ini keluarga besar Nabi Muhammad. Di situ ada ada kabilah-kabilah lain juga di situ. Bani Abdul Manaf di sini jatahnya. Lalu Bani Makhzum, ada yang mengatakan Bani Makhzum, ada yang mengatakan Bani Adi dan Bani Abdul Dar. Yang jelas dibagi-bagi peran. Mereka dapat peran ini area yang paling mulia nomor 2 setelah area multazam. Sedangkan 2 area yang lain dari rukun Syami sampai rukun Yamani itu dibagi-bagi ke semua kabilah. Jadi pembangunan Ka'bah ini dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan 4 sisi. Keluarga besar Nabi di bagian depannya, bagian pintu, lalu keluarga yang Bani Makhzum di bagian antara rukun Syami ke rukun Yamani, rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, sisanya dibagi-bagi ke kabilah-kabilah yang lain. Itu pembagiannya 4 sisi Ka'bah dibangun bareng-bareng. Kerja bakti lah semuanya ya. Ini Hajar Aswad di ujung ini. Nah, oleh Bani Abdul Manaf, pintu Ka'bah itu awalnya sejajar dengan tanah. Orang bisa masuk tanpa ada izin, buka masuk aja dengan kunci. Tapi oleh mereka ditinggikan untuk mengurangi jumlah orang yang masuk ke dalam Ka'bah. Karena semua orang jadi nggak eksklusif dan juga bisa rusak. Banyak orang yang nyuri juga. Atapnya ditutup dan pintunya ditinggikan beberapa meter. Sehingga orang yang ingin masuk ke dalam Ka'bah harus minta izin ke Bani Abdul Manaf, ke keluarga Nabi Muhammad, ke keluarga Bani Abdul Dar. Bani Abdul Dar itu bagian dari Bani Abdul Manaf untuk dapat kunci, masuk lewat tangga baru masuk ke dalam Ka'bah. Sehingga yang masuk ke Ka'bah itu jadi orang-orang elit aja. Dibuat eksklusif. Mulailah dibangun ya Ka'bah ini. Nah, ketika mereka udah beres membangun semuanya, ketika sudah selesai itu, barulah yang paling terakhir Hajar Aswad, batu besar hitam yang harusnya diletakkan di tempatnya. Ini kan disimpan dulu ya batunya itu. Disimpan, ketika sudah dibangun, orang mulai berdebat siapa yang paling layak untuk meletakkan batu ini. Berdebatlah orang-orang itu. Berdebatlah. Setiap kabilah berpikir bahwa mereka paling layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Semua kabilah pikir kayak gitu. Termasuk Bani Abdul Dar dan Bani Adi. Bani Adi itu kabilahnya Umar bin Khattab. Mereka akhirnya berkoalisi, bahkan mereka sampai mereka sampai bersumpah, mereka siapkan mangkok berisi darah, mereka celupkan tangannya ke darah dan mereka bersumpah. Kita bersumpah darah, pokoknya kalau kita tidak mendapatkan peran untuk meletakkan Hajar Aswad, kita siap berperang sampai mati. Apapun harganya. Padahal cuma nyimpan batu doang. Hanya peran ini memang akan dikenang oleh sejarah bahwa ketika Ka'bah dibangun ulang, Hajar Aswadnya disimpan oleh kabilah A, kabilah B, itu akan dikenang terus. Makanya mereka sebagai orang-orang yang sangat meninggikan derajat kabilahnya, reputasinya, mereka sangat perhatian dengan peran-peran simbolik seperti ini. Mereka sangat perhatian. Siap perang, bayangkan hanya buat nyimpan itu doang. Ibaratnya gini, kalau ada bangunan besar yang kita bangun selama bertahun-tahun, biaya yang mahal, setelah itu siapa yang paling berhak gunting pita? Pasti kan pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya itu ada 5 orang, ada 5 komisaris, masing-masing 20%. Siapa yang paling berhak untuk gunting pita? Pasti berantem itu, berebut. Dari 5 orang harus ada 1 orang yang gunting pita. Nah, itu tidak mudah untuk mengalah. Akhirnya semua orang udah siap-siap perang tuh. 5 hari 5 malam, ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, itu berhenti pembangunan. Karena Hajar Aswad itu nggak ada solusi siapa yang meletakkan. Sampai akhirnya ada orang yang melerai. Ini orang yang paling tua, namanya Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini menawarkan solusi. Disebutnya solusi gambling. Dia nunggu siapa orang yang pertama kali datang ke Ka'bah, kita akan jadikan dia sebagai penengah. Itu solusinya. Ini kan gambling. Mereka nggak ada yang mau mengalah. Udah gini aja, kita tunggu. Kalau ada orang yang datang, kita jadikan dia penengah. Ini tidak ada yang mengatur, pokoknya gambling aja. Karena orang-orang Arab suka gambling, suka main judi, suka dengan mengocok dadu gitu, ataupun panah dikeluarkan. Nanti yang keluar itulah yang akan selamat ataupun yang akan beruntung. Mereka terbiasa judi. Jadi untuk menentukan Hajar Aswad pun kita judi aja. Lihat siapa yang datang. Kalau yang datang dari kabilah Bani Abdul Manaf, ya tentu mereka menang. Bani Abdul Manaf yang akan dapat. Kalau yang datang itu dari Bani Makhzum, ya pasti Bani Makhzum akan dapat perang. Gitu mikirnya. Jadi secara spekulatif. Ditunggu momennya itu. Pelajarannya apa sahabat-sahabat? Kebijakan-kebijakan politik yang matang tidak mungkin hadir
saat para pemimpin ingin tampil berani di tengah kerumunan massa yang sedang panas dan ganas ya. Lagi panas ingin perang, lalu orang ingin melahirkan solusi yang adem, yang damai, yang solutif, solusi yang bisa di-embrace, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Sulit. Karena semua lagi panas ya, orang tuh ingin kelihatan berani, bangga. Maka butuh orang lain yang kepalanya lebih dingin, yang lebih tenang, yang lebih bijak. Lagi panas kayak gini gak bisa. Makanya kalau ingin memutuskan keputusan politik, tunggu keadaan mereda, jangan terbawa oleh suasana. Lalu datanglah Nabi Muhammad di momen yang Allah takdirkan. Datang Nabi Muhammad gitu. Ya ingin ke Ka'bah aja, ingin tawaf gitu. Setelah Nabi Muhammad datang, semua orang yang lagi berdebat bersorak-sorai. Hadza al-amin, radina, kata mereka. Ini dia al-amin, kita ridho. Coba perhatikan sobat-sobat kalimat mereka. Mereka bersorak dengan sebutan, dengan teriakan, hadza al-amin. Ini dia sang laki-laki yang dapat dipercaya. Al-amin, radina, kita ridho dengan apapun yang akan dia putuskan. Kenapa? Karena semua orang itu selain percaya ke Nabi Muhammad, alasan keduanya mereka bilang ridho, setiap kabilah kegeeran. Setiap kabilah berpikir bahwa kabilah mereka lah favorit Nabi Muhammad. Padahal kan Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Harusnya yang paling bahagia itu Bani Hashim. Ketika Nabi Muhammad datang, Bani Hashim berteriak, radina, yang lain, Muhammad ini pasti memihak keluarganya. Itu yang mereka katakan. Tapi ini enggak, semua orang berteriak. Saking semuanya menganggap kabilahnya yang paling penting bagi Muhammad ini. Kami yang paling dihargai, kami yang paling cintai. Mereka punya feeling kayak gitu. Semuanya bilang radina. Lalu diceritakanlah persoalannya. Orang yang merasa nyaman itu curhat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengarkan dengan saksama kondisi itu. Dan setelah itu solusinya sederhana. Nabi Muhammad bilang, saya minta kain yang panjang. Nah, nanti kain ini kita pegang bersama-sama. Hajar Aswadnya kita simpan di tengah-tengah. Kita gotong barang-barang. Kita dekatkan dengan Ka'bah. Setelah dekat dengan Ka'bah, di rukun Hajar Aswad, di pojokan Hajar Aswad, nanti saya sebagai penengah yang akan mengangkatnya, meletakkan ke tempatnya. Jadi semua kabilah dapat peran. Semuanya subhanallah ridho. Semuanya happy dengan keputusan itu. Inilah win-win solution. Inilah strategi cerdas sang Rasul yang menyertakan semuanya. Nggak setiap orang bisa punya solusi ini. Kita yang membaca sekarang gampang gitu doang. Tapi zaman dulu orang siap-siap perang, setelah 5 hari deadlock, nggak ada solusi. Dan Nabi Muhammad menyertakan semuanya. Termasuk kabilah yang sudah bersumpah darah pun, seperti Bani Makhzum yang sudah janji kami akan perang kalau kami tidak mendapatkan peran. Sekarang mereka sudah memenuhi sumpahnya karena mereka pun dapat peran, sehingga nggak perlu perang. Semuanya happy dengan cara seperti ini. Bereslah, Hajar Aswad itu ditempatkan di tempatnya. Ini adalah batu dari surga yang Allah turunkan, dan itu diletakkan di situ sebagai pengingat manusia tentang tempat kembalinya ke surga. Rasulullah pun ketika melihat Hajar Aswad menciumnya, dan para sahabat itu mengikutinya. Walaupun tidak ada kesakralan di situ, tidak kesakralan, tapi karena kita melihat Rasulullah menciumnya, kita mengikutinya. Sehingga kata Umar bin Khattab, wahai batu, wahai Hajar Aswad, kalaulah aku tidak melihat Nabi mencium kamu, aku gak akan mencium kamu. Jadi kita melakukan sesuatu itu melihat contoh Nabi. Yang tidak dicontohkan Nabi gak usah dicium. Ada misalnya pintu tertentu, bekas ini bekas itu gak usah dicium, gak usah disakralkan. Yang suci itu bukan batu batanya, bukan kain kiswahnya. Yang suci itu adalah areanya sebagai tempat yang Allah sucikan. Jadi batu bata dan juga kiswah bisa berganti setiap 10 tahun, setiap 20 tahun. Sebagaimana yang sekarang kita rasakan. Itu diganti terus setelah beberapa tahun. Diupdate agar bersih terus kan, agar nyaman. Yang suci itu bukan barang-barangnya, bukan materialnya, tapi tanah sucinya itu, lokasinya yang suci. Sehingga banyak orang-orang yang salah kaprah, mencuri beberapa batu, beberapa kepingan dari Ka'bah itu, lalu dibawa ke rumahnya, bahkan itu disucikan, disembah itu. Ada orang yang kayak gitu di zaman setelah Nabi Muhammad itu, sehingga batu-batu Ka'bah itu diambilin, dan itu yang menyimpang. Kalau ibadah ya menghadap Ka'bah, di situ bukan batunya yang suci, tapi areanya ya, tanah haram. Itu penting sahabat-sahabat semua ya, sehingga jangan sampai mensakralkan. Ada orang-orang juga menuduh umat Islam menyembah Ka'bah. Nah, mungkin fenomena Muslim yang kayak gitulah yang bikin mencoreng nama Islam. Islam tidak menyembah Ka'bah. Islam menyembah Allah dengan menghadap ke rumah Allah, yaitu Ka'bah. Rumah Allah itu adalah lokasinya, bukan si batu batanya. Batu bata bisa berganti oleh kontraktor modern sekarang.
tapi lokasinya perlu kita sucikan, sahabat-sahabat. Dengan kejadian ini Nabi Muhammad makin tinggi reputasinya. Al-Amin, berhasil melerai perang, berhasil menyelamatkan ancaman dari perang saudara ini. Sejak saat itulah Nabi Muhammad mulai kelihatan kepemimpinannya, makin terlihat. Kepemimpinan Muhammad sejak awal mengajari umat manusia sebuah prinsip dasar hubungan sosial, yaitu selalu memenuhi kebutuhan manusia atas perasaan berjasa dan pengakuan eksistensi. Nabi Muhammad tahu kebutuhan manusia itu diakui, merasa eksis, merasa berperan, dan semuanya dikasih peran oleh Nabi Muhammad. Tidak serakah mengambil jasa sendirian. Bereslah momen Hajar Aswad dan Al-Amin ini semakin melesat karirnya dan juga reputasi politiknya. Pelajaran lain ya, kehadiran Nabi Muhammad dirasakan bangsa Quraisy sebagai penebar kasih sayang dan pelerai perang. Sejak bayi hingga resolusi Hajar Aswad, kehadiran sang Nabi itu selalu membawa berkah. Kelahirannya membuat umat selamat, Allah selamatkan dengan ababil. Masa dewasanya juga masa remajanya bagi keluarganya menemukan untanya Abdul Muthalib yang hilang, membantu ekonomi Abu Thalib, lalu juga membangun reputasi keluarga dengan bisnisnya yang besar, lalu juga membuat orang-orang selamat dengan ancaman perang saudara itu. Kehadiran beliau selalu memberikan rahmat bahkan sebelum menjadi nabi, apalagi setelah menjadi nabi, sahabat-sahabat. Sehingga kita ini butuh melahirkan orang-orang yang memang sangat bijak di lingkungan yang sangat cepat dan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang prematur, pemimpin-pemimpin yang ngasal, pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu, pemimpin-pemimpin yang emosional. Dunia ini butuh jiwa-jiwa besar yang mampu memecahkan persoalan rumit dengan solusi paling sederhana sambil menyeruput minuman dengan tenang. Itu adalah kiasan tentang pemimpin-pemimpin yang tetap cool, dingin menghadapi krisis, dan dia datang dengan solusi yang mencerahkan dan menenangkan umatnya. Beres setelah itu, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi yang menandingi. Reputasi keluarga, sosial, ekonomi, politik nomor 1 sekarang. Di usia berapa? Usia 35. Masuk usia 36, usia 37, 38, makin resah Nabi Muhammad ini. Melihat berbagai kejahiliahan, berbagai kerusakan. Semua yang beliau lihat itu membuat beliau tidak nyaman. Nanti insya Allah akan saya jelaskan ya tentang prosesnya. Akhirnya Nabi Muhammad itu mencari solusi. Ketika melihat kemaksiatan, mencari solusi untuk menyepi di Gua Hira, menyepi dari pinggiran kota Mekah, menyaksikan indahnya alam, indahnya kota Mekah dari kejauhan, lalu menyaksikan bulan, bintang dalam kesendirian, mencari solusi, berpikir yang dalam bahasa Arab disebutnya at-tahannus. Nabi Muhammad resah, sudah memiliki seluruh kemapanan tapi resah karena Nabi Muhammad tidak pernah mengejar kenyamanan hidup di dunia sejak mudanya. Tahannus itu artinya untuk menghindari kerusakan. Nabi Muhammad beruzlah, keluar dari kerusakan-kerusakan zaman jahiliyah. Tahannus itu artinya untuk mencari ilham, mencari solusi. Karena sang Nabi tidak pernah punya guru, tidak pernah punya ustadz, gak pernah belajar ke siapapun, gak bisa baca tulis. Sehingga Nabi Muhammad butuh panduan. Lihat kemaksiatan, lihat kerusakan, tapi gak tahu caranya apa. Tahannus itu adalah karena Nabi Muhammad tidak dapat solusi dari siapapun. Dan tahannus itu sebagai tanda cara menenangkan diri, menenangkan pikiran dan menguatkan mental. Artinya sahabat-sahabat, Nabi Muhammad justru merasa resah ketika kemapanan di puncak kehidupan. Karena kemapanan itu tidak otomatis memberi kebahagiaan. Kenyamanan tidak selalu membawa ketentraman. Dan karena hakikat manusia sejati adalah perjalanan memberi peran kontribusi yang memberi kepuasan hati bagi umat. Jadi ketika kita punya segalanya, tidak otomatis kita bahagia. Banyak orang yang stres, banyak depresi, banyak orang yang bunuh diri ketika melimpah semua yang dia miliki. Justru ketentraman hati, kepuasan hati ada dalam peran-peran yang kita tunaikan untuk umat manusia. Dan itulah yang dirasakan oleh Nabi kita. Nabi Muhammad ingin berperan. Nabi Muhammad ingin mengubah. Nabi Muhammad ingin menyelesaikan kerusakan yang ada di masyarakat Mekah. Setelah melihat fenomena ini, hartanya gak bisa mengubah, uangnya gak bisa mengubah. Bahkan reputasi dia sebagai tokoh yang sangat bijak diakui pun tidak bisa mengubah. Lalu bagaimana caranya? Makanya Nabi Muhammad memanjat Gua Hira itu. Jauh perjalanan. Hari ini kita perlu berjalan 1 jam sampai ke puncaknya minimal. Dari situlah kita mendapatkan ketenangan.
Dan ini adalah momen ketika sang Nabi kita siap-siap untuk mendapatkan wahyu agung, surat cinta dari Tuhan semesta alam. Inilah insya Allah yang akan kita bedah dalam episode berikutnya. Bagaimana surat cinta Tuhan, Al-Alaq, Al-Quran diturunkan untuk manusia melalui malaikat Jibril. Bismillah, kita akan mulai mengkaji Muhammad, sang pemuda ini berubah statusnya menjadi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bertemu di episode berikutnya sahabat-sahabat. Jazakumullah khairan katsira atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala